memang hari ini kita akan membahas mengenai forgiveness terapi pengampunan. Jadi kalau namanya aja forgiveness, bukan sekedar pemaafan, tapi pengampunan. Karena kalau pengampunan itu lebih dari sekedar memaafkan. Karena memang ada satu istilah yang katanya forgive but not forget, gitu ya. Mengampuni tapi nggak melupakan. Kalau itu berarti belum mengampuni, teman-teman. Kalau teman-teman sudah katanya mengampuni tapi masih ingat, berarti belum mengampuni. Karena nanti begini, salah satu tanda dari bahwa kita sudah mengampuni, kita sudah lupa dengan apa yang istilahnya, maunya lupa bukan peristiwanya ya, sudah lupa dengan perasaan tidak menyenangkannya akan peristiwa yang terjadi atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Nah, ini sangat relevan dengan Idul Fitri, makanya kembali ke suci. Kalau kita beli bensin kosong-kosong, kembali ke titik nol gitu. Itu nikmatnya ya. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya langsung saja di Q&A, jangan nunggu ya, langsung aja nanti akan saya buka termin untuk kemudian kita bahas gitu ya. Kemudian kita akan menjalankan sesi ini sampai selama 2 jam lebih kurang. Saya ada rekamannya, jadi nanti yang memang pengen mendapatkan rekaman silakan bisa japri di saya di 0817903972 atau nanti akan ada kiriman pesan kepada Anda untuk mengambil sertifikat dan nanti juga bisa berkontak-kontakan dengan saya atau dengan tim saya di Cafe Terapi. Baik, saya langsung saja teman-teman untuk menghemat waktu kita, saya langsung izin share screen saya sehingga kita bisa langsung sama-sama membahas. Nah, ini kalau lihat pohon-pohonnya seger ya. Oke, ini saya ketika masih muda, berarti sekarang sudah tua ya. Baik, kita mempunyai subjudul terapi memaafkan semudah membuang sampah. Jadi kalau itu ada rima yang sama, semudah dan sampah. Karena memang banyak orang tidak ikhlas atau tidak ingin memaafkan, itu karena berpikir bahwa memaafkan istilahnya kan memberi maaf ya. Nah, yang benar bukan memberi, tapi membuang. Jadi dendam yang kita simpan itu sebenarnya sampah yang perlu kita buang. Jadi kalau kita mau membuat retorika itu begini teman-teman. Ini saya punya sebuah snack ya, coklat gitu ya. Kalau coklat ini saya berikan kepada seseorang, saya angsurkan ya, saya serahkan kepada seseorang, maka saya memberi. Kenapa memberi? Karena saya kehilangan sesuatu. Sesuatu itu adalah yang masih bisa saya manfaatkan, yaitu coklat. Ya, manfaat untuk apa bagi saya? Ya, sekedar menahan lapar atau minimal saya bisa menikmati rasa coklat yang memang sangat lezat itu. Beda halnya ketika coklat ini sudah saya makan, kemudian tinggal bungkusnya. Nah, bungkus ini saya angsurkan atau saya serahkan kepada orang lain, itu saya tidak memberi, tapi saya membuang atau saya melepaskan. Nah, jadi forgive, memaafkan, mengampuni itu melepaskan, bukan memberi. Jadi jangan salah berpikir yang selama ini kita, enak aja dia udah melakukan kesalahan membuat aku menderita, kok aku harus memaafkan, kok aku harus memberi maaf. Anda tidak memberi, tapi Anda melepaskan. Nah, itu kira-kira untuk awal ya. Nah, baik, kita akan kenalan dulu karena ada beberapa yang mungkin sudah kenal, ada beberapa yang mungkin belum kenal. Ya, makanya kita kenalan dulu karena tak kenal maka ta'aruf. Kita ta'aruf dulu ya. Nama saya Hadi Dewanto. Sehari-hari saya seorang profesional hipnoterapis, kemudian NLP trainer juga, penulis buku juga, happy counselor juga, yang lebih sering saya dikenal sebagai seorang pencerita atau the storyteller terapis, karena memang cerita itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Gitu. Kalau seorang hipnoterapis itu biasanya menggunakan sugesti untuk melakukan intervensi. Nah, kalau kita belum ahli melakukan atau melancarkan atau menyusun sugesti, biasanya sugesti itu tertolak. Karena sugesti pada dasarnya adalah perintah. Nah, di dunia ini pada dasarnya tidak ada orang yang mau diperintah oleh orang lain. Meskipun itu orang tua, meskipun itu bos. Kalaupun Anda melakukan perintah dari orang lain, itu biasanya karena keterpaksaan. Nah, Anda hanya mau mengikuti perintah dari diri sendiri. Beda ketika perintah itu berupa cerita. Nah, cerita itu biasanya yang menyangkut diri kita semua, yang sangat umum.
Sebagai contoh, saya yakin teman-teman sekarang ini kalau mengambil barang dari orang lain yang tidak dengan izin, ya saya nggak mau ngomong mencuri atau mutil, ya kita mengambil sesuatu yang bukan haknya, pasti feeling guilty feeling, merasa bersalah. Kenapa bisa begitu? Karena dari kecil sudah ditanamkan cerita-cerita di dalam kita. Salah satunya adalah cerita kancil mencuri timun. Yang kalau kita waktu kecil, mungkin usia berapa ya, dari 6 tahun, 10 tahun, ya diceritain sama orang tua, sama guru. Yang kemudian meresap, kita tahu bahwa mengambil hak orang lain itu tidak baik. Maka ada perasaan bersalah. Meskipun ketika kemudian ada ulang dan ulang, kemudian menjadi kebiasaan, ya seolah menjadi benar gitu. Karena memang bawah sadar manusia diajarkan dengan cara pengulangan-pengulangan. Namun, para penjahat kaliber dunia pun kalau diwawancara mereka tetap akan merasa bersalah meskipun nanti mereka mencari kebenaran. Nah, maka memaafkan nanti salah satunya adalah memaafkan diri sendiri. Bukan untuk membenarkan kalau memang kita melakukan kesalahan, tapi untuk mengampuni diri sendiri sehingga tidak membenci diri sendiri, sehingga bisa berjalan ke depan menuju masa depan dengan cara-cara yang lebih elegan. Seperti itu. Nah, saya sudah menulis beberapa buku, sebenarnya total buku yang saya tulis ada 8, tapi yang biasa dikenal teman-teman hanya 3 ini, karena ini 3 ini yang berupa pemberdayaan diri, yaitu satu buku Fight the Happiness in You, itu buku NLP, tebal 500 halaman, 550 tepatnya. Kemudian buku Hipnosis level 1, itu Fight the Hypnosis in You, setebal 460 halaman. Kemudian buku yang terakhir baru launching bulan Maret kemarin, di Indonesian Encyclopedia of Hypnotherapy, itu setebal 650 halaman. Nah, yang lain berupa buku puisi, buku kumpulan cerpen, gitu, sehingga memang tidak sering diketahui oleh teman-teman itu di antara kalangan kami para penulis-penulis fiksi saja, karena yang non fiksi yang hanya dicari orang. Nah, sehari-hari saya mengelola kafe terapi, sebuah kafe yang memang sekarang lagi tutup. Kafe tempat terapi berformat kafe. Kenapa seperti itu? Karena dulu saya banyak klien yang anak-anak dan pasutri, dimana kalau mereka diajak ke terapis pihaknya menolak, tapi kalau diajak jajan ke kafe mau. Nah, sekarang untuk sementara terapi saya masih menggunakan online, tapi kalau teman-teman mencari nama kafe terapi akan hanya ada satu. Dan kafe itu sendiri nanti merupakan sebuah framework kerangka kerja melakukan terapi. C-nya Virgul, A-nya C-nya Virgul, kemudiannya A-nya acceptance, penerimaan, F-nya fokus, kemudian E-nya acceptance. Baik. Di bawahnya ada nomor handphone saya yang bisa dihubungi, kecuali BlackBerry udah nggak ada. Dan ada email juga, maka kita akan lanjut. Nah, untuk pertama saya ingin interaksi dari teman-teman. Setelah teman-teman melihat, saya sebentar lagi akan memperlihatkan sebuah quiz crosswords, ya, jadi bukan teka-teki silang, tapi acak kata, ya. Cepat saja setelah saya buka, cari 3 kata. Ini memang dalam bahasa Inggris, jadi mohon maaf bagi yang pemahaman bahasa Inggrisnya kurang, tapi nggak apa-apa. Apapun yang muncul, Anda langsung ketikkan di chat, ya. Jadi kita akan lihat. Apakah ini menunjukkan Anda? Iya, gitu. Tapi bukan untuk meramal, ya. Kita lihat apakah kita berfokus pada apa. Karena yang paling cepat, nggak usah pikir, ya. Jadi waktu yang diberikan mungkin hanya sekitar berapa, 10-15 detik lah, ya. Begitu saya buka, 3 kata yang Anda pahami muncul, langsung ketikkan di chat, bukan di Q&A, ya, supaya teman-teman yang lain juga melihat. Yuk, kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Saya menghitung ini, ya. Jadi 15 detik aja cukup. Yang sudah ada langsung di chat aja. Apa kata yang Anda temukan? Yang Anda paham aja. Ya sudah. Connection, purpose, power, miracle, free, first reality, you see. Oke. Wih, banyak yang menemukan connection. Mas Ahmad Ramadan baru 1, 3. Mas Nix baru 1. Nah, ini Mbak Dewi. Connection, purpose, miracle. Connection, power, miracle. Keren. Power. Reverse reality you see. Oh, yang paling atas. Enggak, yang di bawah ini. Heart, love, change. Yes. Purpose. Purpose, attitude, flow. Alignment, creation. Love.
Ada yang belum menemukan creation power miracle. Yes. Breakthrough. Family. Oke. Oke, saya perpanjang. Siapa yang masih belum lihat, coba silakan. Cari lagi yang baru ketemu satu juga. Silakan aja. Temukan. Karena ini sebenarnya menggambarkan diri kita berfokus pada apa gitu. Memang di sini semua kata-katanya bagus, jangan khawatir. Tidak ada kata-kata hate, nggak ada. Kecuali Anda menemukan akan ketemu juga sih. Dicari bener gitu ya, akan ketemu juga. Gitu. Tapi ada gratitude, ada connection, ada love, ada money, ada care, ya kan. Itu menunjukkan diri kita gitu, bahwa kita berfokusnya memang pada hal-hal seperti itu. Nah, perhatikan teman-teman bisa saling membaca yang muncul semua kata-kata positif. Kalau dicari apakah ada kata negatif, sebenarnya ada. Ya, saya akan selesaikan dulu. Sebenarnya ada. Tapi kenapa yang muncul kok kalimat-kalimat yang positif? Ya, connection, family, money, care, love, dan purpose, tujuan hidup. Karena sebenarnya manusia dilahirkan atau diciptakan oleh Tuhan, itu memang untuk sesuatu yang baik. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah membaca kisahnya Albert Einstein ya, di mana dalam satu kuliah salah satu profesornya Albert Einstein mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dikatakan tidak adil atau tidak ada, karena kalau Tuhan ada pasti Tuhan tidak akan menciptakan kejahatan, ya kan? Pasti Tuhan hanya akan menciptakan love segala macam. Maka Einstein men-challenge sang profesornya dengan menanyakan ketika berada di dalam gua ya yang sangat gelap, dia tanya, bagaimana cara mengukur kegelapan? Adakah yang bisa membantu saya di sini? Bagaimana cara mengukur kegelapan? Adakah ukuran kegelapan? Ingat teman-teman, kalau mungkin yang belajar fisika, segala sesuatu di dunia itu bisa dikuantifikasi, ya, diukur. Bukan hanya kualitas, tapi kuantitasnya juga bisa diukur. Kayak contoh, kalau kayak suara tuh bisa diukur dengan desibel, gitu ya. Tenaga bisa diukur dengan joule, gitu. Panas diukur dengan kalor, gitu kan. Kemudian cahaya diukur dengan lumen, gitu ya. Nah, adakah yang pernah tahu cara mengukur kegelapan? Ukurannya apa? Ada dua yang ditanyakan oleh Einstein. Yang pertama adalah ukuran dingin dan ukuran kegelapan. Ada yang bisa membantu saya, kira-kira ukuran kegelapan itu apa? Kalau ukuran cahaya itu lumen. Kita tahu kalau yang memiliki infocus gitu ya, LCD proyektor, mohon maaf nyebut merek, itu pasti tahu ini yang harganya berapa tergantung dari berapa lumen, ya kan? Yang 10.000 lumen itu akan semakin terang. Nah, itu ukuran keterangan. Nah, ukuran kegelapan itu berapa? Kalau ada yang menjawab negatif, bukan ukuran ya kalau negatif itu. Karena yang ukuran selalu positif. Nah, sang profesor nggak bisa menjawab. Einstein menjawab, betul, karena gelap tidak bisa diukur. Gelap adalah ketiadaan cahaya. Sama dengan dingin tidak bisa diukur. Minus derajat itu bukan ukuran, karena ukurannya adalah ada Fahrenheit, ada Celsius, dan derajat. Bahwa dingin itu ketiadaan panas. Bahwa kejahatan itu ketiadaan Tuhan. Nah, itu yang disampaikan oleh si Einstein yang membuat profesor tadi nggak bisa ngomong sama sekali. Nah, dari tadi di awal ketika teman-teman saya minta untuk menuliskan apa yang terlihat, yang muncul semua adalah kebaikan. Berarti dari sini kita mesti menyadari diri kita itu dilahirkan memang untuk jadi orang baik. Loh, bagaimana dengan para psikopat segala macam gitu ya? Psikopat itu psikopatologi. Berarti ada ketiadaan kebaikan di dalam diri mereka. Nah, itu tugas kita nanti ya, yang berprofesi sebagai terapis untuk menunjukkan si kebaikan itu. Maka nanti saya akan tunjukkan, sekarang saya tunjukkan di dalam NLP kita menunjukkan yang namanya state. Yang namanya organ virtual di dalam diri manusia yang menggerakkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Kan? Namanya state, namanya part. Nah, part itu selalu berpasangan. Jadi kalau orang yang belajar NLP, tahu ketika ada seseorang pemarah, dia bukan pemarah. Dia belum mengenali sisi sabarnya. Nah, tinggal dibuat polaritas saja ya kan. Jadi dari kiri atau ke kanan atau di tengah. Kalau ada seseorang yang malas, dia nggak malas, dia hanya belum mengenali sisi rajinnya. Ada seseorang yang belum percaya diri, gitu ya, katanya kok minder, gitu. Kalau dia tidak minder, dia belum mengenali sisi percaya dirinya.
Kenapa dia selalu sedih? Dia tidak selalu sedih, dia hanya belum mengenali sisi bahagianya. Nah, dengan cara begitu sederhana teman-teman untuk mengatasi segala sesuatu. Termasuk ini nanti belajar marah gitu ya. Oke, sebentar saya lihat Q&A-nya yang tadi atau masih yang tadi. Putus-putus katanya. Baik, mohon maaf kalau putus-putus. Apakah sekarang sudah sebentar mic-nya saya dekatkan dulu. Apakah sudah membaik suaranya, Pak Zainal? Pak Boni, terima kasih jawabannya. Betul, pakai ukuran terang. Ya, jadi bukan gelapnya yang kita cari, makanya enggak. Gelap itu hanya ketiadaan. Sama dengan ketika saya menangani seorang klien yang takut gelap, salah satu edukasinya, metaforiknya adalah jangan khawatir. Gelap itu hanya ketiadaan cahaya. Jadi kalau cahaya itu ada, minimal ada cahaya dalam hati Anda, maka Anda tidak akan takut gelap lagi. Hashtag EA. Gitu ya. Baik teman-teman, izinkan saya sedikit berbagi mengenai teori NLP karena saya seorang praktisi NLP. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan bagaimana melakukan pemaafan pengampunan ala Neuro-Linguistic Programming. Jadi NLP itu terdiri dari 3 kata yang biasanya tidak digabungkan, sekarang digabungkan ya. Neuro itu biasanya kan urusannya dengan pikiran, dengan anatomi, dengan kedokteran mungkin ya. Kemudian linguistik itu dengan urusan para siapa legal, para sastrawan gitu. Programming urusan para teknik gitu. Kok digabungkan? Nah, karena nanti kita akan bahas gitu. Neuro adalah studi tentang pikiran dan sistem syaraf. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menerima informasi dari dunia luar melalui 5 indera kita. Jadi kalau kita mengetahui segala sesuatu, kemudian kita paham, itu pasti hanya gara-gara 5 indera tadi. Maka kita melihat menggunakan mata, kita tahu warna-warni, bentuk-bentuk itu pasti mata gitu kan, salah satunya. Kemudian kita mendengar ada suara keras, ya kan, merdu, sumbang, lembut, bisikan, itu dari telinga auditori. Kemudian kita bisa merasa ada dingin, ada kasar, itu dengan kinestetik kulit kita. Dan kita bisa membaui, ada aroma, itu karena olfaktori hidung kita. Dan kita bisa mencecap, kita tahu rasa, kita tahu taste, karena taste bud kita, atau dikenal sebagai gustatori. Nah, kita kenal sebagai fakok, atau itu panca indera kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh teman saya memiliki indera keenam, mohon maaf, indera keenam tidak masuk dalam urusan ini. Karena indera keenam dikenal sebagai ESP, Extra Sensory Perception. Berarti persepsi. Nah, kalau persepsi tidak bisa dipertanggungjawabkan, tergantung data yang ada di dalam memori mereka. Maka kalau ada 2 orang paranormal, karena biasanya yang memiliki ESP itu paranormal, kadang parah, kadang normal, gitu ya. Satu bersuku Jawa, satu bersuku Bali, gitu ya. Sama-sama disuruh melihat itu di rumah itu ada makhluk astral. Pasti yang Jawa akan mengatakan kalau nggak kuntilanak genderuwo. Bentuknya ya kuntilanak genderuwo itu ya kalau genderuwo katanya tinggi besar hitam gitu ya. Kalau kuntilanak ya bajunya putih gitu kan, rambutnya panjang juga. Nah kalau orang Bali nggak akan ngomong itu, orang Bali akan mengatakan leak. Nah leak itu yang matanya merah, lidahnya menjulur, rambutnya pirang gitu kan, ogoh-ogoh gitu ya. Beda, tapi dua-duanya mengakui itu ada kekuatan besar di sana gitu. Bahkan mungkin ada orang yang nggak bisa melihat, merasakan ada energi. Nah, saya juga percaya dengan adanya energi yang tidak kasat mata. Tapi kalau sampai harus mewujudkan, nah ini nanti tergantung pada persepsi. Maka indera keenam tidak termasuk dalam indera ini. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara NLP. Tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mengintervensi seseorang, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu neuro, teman-teman. Artinya apa? Manusia menerima informasi ya hanya berbekal dari 5 pintu masuk tadi. Yang nanti dari 5 pintu masuk itu orang hanya menggunakan 3, dari 3 hanya lebih suka menggunakan 1. Nah, kita akan mengenal nanti yang namanya preferensi. Sebagai seorang yang berpreferen atau berdominan visual, berdominan auditory, atau dominan kinestetik. Ya. Itu neuro. Lanjut kepada linguistik. Kalau linguistik tentunya bahasa jelas ya, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi itu selalu 2 arah, selalu resiprokal, tidak mungkin hanya satu. Self talk pun itu 2 arah, yaitu antara diri yang ideal dengan diri yang senyatanya. Kalau diri yang senyatanya dengan diri yang ideal itu tidak kompak, maka akan terjadi masalah di dalam diri Anda. Maka harus kompak. Either yang diri ideal menurunkan atau diri yang senyatanya mengejar idealisme itu. Nah, itu selalu terjadi resiprokal. Pertanyaan saya, ketika seseorang itu ngobrol dengan orang lain, maka orang lain itu disebut sebagai titik-titik bicara. Kok di sini nggak ada? Oh iya, apa Pak? Titik-titik bicara. Coba,
Dijawab titik-titiknya itu dengan jawaban apa? Silakan gunakan chat saja. Orang yang kita ajak ngobrol itu adalah titik-titik bicara kita. Nah, coba titik-titiknya diisi. Menjadi apa? Lawan. Ya, betul. Mas Zainal. Rata-rata dari kita secara awam menyatakan bahwa orang yang ngobrol dengan diri kita adalah lawan. Nah, kalau kita belajar NLP, maka kita belajar menginternalisasi apa-apa yang kita pikirkan, kita ucapkan. Maka internalisasi dari lawan itu selalu bermusuhan. Bermusuhan tuh begini, ya. Jadi ketika Anda menganggap siapa? Istri Anda, suami Anda, anak Anda, bos Anda sebagai tetangga Anda sebagai lawan bicara, padahal cuma ngomong tapi Anda menganggap mereka lawan, maka sebenarnya meskipun Anda ngomongnya manis, tapi di dalam otak Anda itu yang muncul begini. Nah, orang lain tuh melihat kapanpun Anda memposisikan orang lain sebagai lawan, dia akan bereaksi dalam 3 versi. Versi pertama, kalau dia berani, dia akan lawan Anda. Ayo, itu namanya fighting. Ya, fight. Lu jual, gua beli. Maka meskipun Anda ngomongnya kayaknya halus lembut, dia akan tidak ngenakin kita karena dia tahu Anda memposisikan dia sebagai lawan dia. Itu kalau berani. Yang kedua, kalau agak takut ya, agak takut, itu dia akan freeze. Freeze itu diem aja. Jadi yang ngejiplek aja, nggak jawab. Meskipun Anda manis-manis, dia nggak ngejawab. Karena dia ngerasa ada dia dan dimusuhi. Yang ketiga, flight. Tadi fight, lawan. Kalau flight itu kabur. Nah, kalau kabur itu ada lagu ngomong dia udah kabur. Atau kalau dia di situ, tapi kelihatan bahwa perhatiannya nggak kepada Anda. Kalau yang takut tadi perhatiannya kepada Anda, nunduk, tapi nggak berani jawab. Gitu. Tapi kalau yang flight itu bisa jadi main handphone, gitu kan. Atau pandangannya kemana-mana. Atau yang paling repot ya langsung kabur. Atau mengalihkan perhatian. Atau mengalihkan pembicaraan. Kapanpun Anda memposisikan orang lain sebagai lawan Anda, maka Anda akan disodorkan 3 alternatif. Fight, kemudian freeze, kemudian fly. Maka pilihannya kita ganti. Ya, kata Mbak Angelin Wijaya, teman. Kalau dari lawan menjadi teman terlalu banyak yang kita ganti, Mbak Angelin. Yuk kita ganti huruf L menjadi huruf K saja, yuk. Menjadi kawan. Sama, maksudnya sama. Terima kasih Mbak Angelin, sudah betul. Tapi lebih enak kalau diganti menjadi kawan. Nah, kalau kawan, itu kadang-kadang kita mungkin membentak. Tapi kalau hati kita itu sebagai kawan, maka orang itu akan memposisikan kita juga sebagai kawan. Ini sangat umum ya, respon sangat umum. Kalau mungkin belum COVID dulu, kita menyodorkan tangan akan langsung dianggap pegang untuk salaman. Kita membuka tangan langsung peluk cipika-cipiki. Kalau yang diizinkan gitu ya. Karena memang respon manusia itu seperti itu gitu. Hewan pun begitu, ketika ditawarkan permusuhan dia melawan, ditawarkan persahabatan dia akan nurut gitu. Nah, maka saran saya teman-teman mulai sekarang coba diubah. Simple kok, dari L menjadi K. Jadi setiap kali Anda ngajak ngomong orang, jadikan dia kawan. Nah, apalagi kalau ngajak ngomong diri sendiri. Kalau Anda ngajak ngomong diri sendiri dan menganggap orang itu sebagai lawan, maka diri sendiri akan ada lawan. Apa contoh melawan diri sendiri? Pernahkah Anda menyuruh anak buah Anda, atau Anda sendiri mungkin disuruh maju dan Anda mengatakan, jangan saya Pak, ampun, kalau saya pasti saya hanya akan merusak acara ini. Nah, itu yang ngomong bukan Anda. Itu yang ngomong sisi lain dari Anda yang sedang melawan diri Anda. Ingat, semua orang diciptakan baik dan sempurna. Jadi nggak ada yang bakal merusak. Kecuali, tapi saya punya pengalaman masa lalu yang rusak, Pak. Nah, itu yang menciptakan diri Anda. Seolah terpisah, disosiasi. Nah, kita sampai di sini dulu karena saya lihat ada 2 orang raise hand. 2 orang raise hand. Yang pertama, Mbak Angelin, saya izinkan untuk talking dulu. Ya, Mbak Angelin sudah diizinkan untuk talking, silakan dibuka mic-nya. Apa yang bisa dibantu? Mbak Angelin, atau mungkin kepencet raise hand-nya? Sudah bisa untuk unmute, coba. Stop share dulu. Mbak Angelin? Atau mungkin kepencet? Oke, baiklah. Saya nanti kalau ini bisa tanya lagi ya. Saya disambil dulu karena yang kedua Mas Mutakin. Saya izinkan untuk talking. Ya, Mas, ada yang bisa dibantu?
Mas Mutakin, sudah saya ini bisa untuk unmute sendiri? Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak, tadi Mas tertekan sendiri, saya lagi di mobil tadi nyetir. Ini baru duduk enggak tahu, belum tahu mau ditanya apa. Pencet sendiri tadi di mobil. Oke, Tadi di perjalanan, ini baru sampai. Oh, siap. Yang penting sehat kan? Apa-apa, nanti sebentar kalau udah. Siap. Alhamdulillah. Demikian, saya disambut talking dulu. Kita lanjut kalau begitu, teman-teman. Baik. Saya lanjutkan dulu mengenai linguistik tadi. Nah, jadi dari sini saja, teman-teman, kita bisa mengubah hidup kita hanya dengan mengubah cara memperlakukan linguistik dalam hidup kita. Setiap kali kita memperlakukan linguistik sebagai lawan, artinya siapapun yang bicara dengan itu, bahkan diri kita pun sebagai lawan, maka teman-teman akan bangun tidur dalam kondisi yang tidak memberdayakan. Salah satu cara supaya bangun tidur dengan cara yang memberdayakan adalah bangun tidur, bercermin, dan senyumlah. Nah, kalau kita bercermin berarti kan kita sedang menyenyumin ya, memberikan senyum kepada diri sendiri. Karena kalau tidak sambil bercermin kita tidak bisa melihat meskipun kita merasa. Nah, itu akan membuat kita berdamai dengan diri sendiri. Dalam teori psikologi itu seorang manusia, bukan seorang, setiap manusia, setiap entitas itu memang akunya itu terbagi dua yang saya bilang tadi. Aku yang ideal dan aku yang senyatanya. Akan timbul sebuah masalah ketika aku yang ideal dengan aku yang senyatanya itu nggak sinkron, tidak kompak. Contoh, aku yang senyatanya naik motor, aku yang ideal pengennya naik mobil. Itu kalau tidak disinkronkan, itu bangun tidur pasti badan rasanya kayak dipukulin satpam gitu ya. Nggak usah itu deh, saya punya pengalaman ini mumpung lebaran, dan ini pengalaman saya lebaran beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi ceritanya orang tua saya ada di Kendal gitu, dan di orang tua saya dari dari kecil kami memang memiliki kasurnya itu kasur kapuk gitu ya. Memang zaman itu belum banyak yang punya spring bed, dan memang kasur kapuk itu kan memang sebenarnya hangat ya, karena daerah dingin di situ, lereng Gunung Prau. Nah, kemudian ketika saya sudah bisa bekerja dan saya sudah nggak di rumah lagi, waktu saya pertama kali juga saya masih membawa salah satu kasur kapuk gitu ya dari rumah saya bawa-bawa itu dari ke Jogja, pindah ke Cirebon, pindah sampai ke, nah di Cirebon itulah saya bisa membeli spring bed. Kasur kapuk masih kami simpan, dan kemudian saya punya spring bed. Suatu saat ketika saya sudah tahun pertama saya punya spring bed itu, dan kemudian setiap tahun kan 2 tahun sekali saya pulang ke orang tua karena gantian dengan mertua di Lampung. Saya pulang ke Kendal, dan entah kenapa ketika pagi hari badan saya itu kayak hancur, pegel, linu, ngilu, pokoknya badan itu nggak seger gitu. Saya mencoba mencari tahu apakah ada pikiran saya yang nggak selesai, karena biasanya saya mencari tahu kalau seperti itu karena ada pikiran yang nggak selesai. Contoh, ada tugas yang belum selesai, karena waktu saya masih bertugas, ada sesuatu yang mengganjal, dan tidak ada. Semuanya udah selesai karena udah maaf-maafan segala macam, tapi kenapa badan pegel-pegel? Setelah saya mencari tahu, rupanya tadi saya yang ideal dengan saya yang senyatanya nggak sinkron. Apa maksudnya? Saya sudah sekitar 2 tahun lah, lebih dari 2 tahun lah tidur di spring bed gitu ya. Dan kemudian ketika saya kembali ke rumah orang tua, tentunya kamar saya yang dulu masih kasur yang kapuk gitu ya. Saya tidur di situ tidak mensinkronkan dulu. Jadi saya yang ideal masih mengharapkan spring bed. Saya senyatanya dapat kapuk. Ini bukan masalah sombong atau tidak, karena memang tubuh kita tuh memiliki satu sistem yang namanya homeostatis. Akan selalu mencoba menyeimbangkan dengan apa yang tersedia gitu. Nah, rupanya ini yang bikin saya pegel-pegel, rupanya karena ini. Saya tidur di kapuk, tapi saya yang ideal mengharapkan empuknya spring bed. Kapuk sudah tidak menjadi empuk lagi bagi tubuh saya yang sudah sekian tahun menerima empuknya spring bed. Maka solusinya sederhana. Malam selanjutnya ketika saya mau tidur, saya yang ideal saya turunkan. Saya bujuk, wahai tubuhku, ya kan, wahai aku yang ideal, silahkan diterima, acceptance bahwa sekarang ini kamu tidurnya yang tersedia adalah kapuk. Dulu toh kamu tidur di kapuk juga nggak masalah.
berarti kamu bisa mengulangi itu. Tinggal kamu panggil saja pengalaman masa lalumu. Dan selesai masalah ketika besok pagi udah seger lagi. Gitu ya. Jadi ini bukan masalah sombong atau tidak. Karena di rumah saya di Bogor, kasur kapuk saya tetap sediakan. Kan? Untuk apa? In case orang tua saya datang, mereka tidak bisa tidur di kamar yang ada kasur spring bed-nya. Kalau mau dibilang apakah orang tua saya bisa beli spring bed? Bisa. Cuma karena memang pikiran orang tua gitu ya, pikiran kolot gitu, pikiran kuno gitu, yang mereka udah nyaman dengan kasur kapuk yang setiap saat harus dijemur dan digeblekin gitu ya. Jadi kalau ketika di rumah saya minta tidur di kasur yang spring bed, mereka ngerasa katanya tenggelam, sesak napas, nggak bisa tidur. Maka kalau orang tua saya datang, kasur kapuk saya gelar lagi lengkap dengan dipan kayu jatinya gitu ya, sehingga apa ya, saya yang idealnya saya penuhi gitu loh. Jadi ideal di sini jangan berpikir bahwa selalu lebih tinggi teman-teman ya. Ini sesuai dengan diri kita. Nah, kembali ke linguistik tadi. Kalau kita sedang ngobrol, itu berarti antara saya yang ideal dan saya yang senyatanya, sejatinya gitu. Kalau itu berlawanan, ya pasti kacau, pasti kacau. Pasti akan badan pegel-pegel, moody gitu ya, uring-uringan, dan teman-teman nggak tahu kenapa mengalami hal seperti itu. Maka nanti setelah selesai ini coba di list down, ditulis apa keinginan-keinginan yang belum terpenuhi. Nah, kemudian tanyakan ke dalam diri, sepenting apa itu untuk dipenuhi dan kapan gitu. Karena masih dikasih waktu. Jadi contoh saya pengen naik haji gitu. Kalau saya tidak pernah memberikan targetnya kapan, maka hanya akan menggantung, itu hanya akan jadi dispute, berantem antara saya yang ideal pengen naik haji dengan saya sekarang yang belum naik haji gitu. Beda dengan ketika naik haji bisanya 10 tahun lagi dan yakin, atau kalau mau cepat ya 5 tahun, atau kalau mau cepat tahun depan dengan ONH plus, tapi dengan dana segala macam. Kalau sinkron selesai masalah. Ini yang perlu kita pahami dalam kerangka atau ranah linguistik. Baru bahas linguistik udah panjang teman-teman. Jadi mulai sekarang perlakukan oponen bicara Anda, ya kan, partner sparring bicara Anda sebagai kawan, bukan lawan. Meskipun hanya dalam otak Anda. Karena setiap kali manusia itu dibentuk oleh kata-kata. Kalau Anda tadi udah dengan belief-nya lawan, maka meskipun semanis apapun, itu senyumnya nggak bisa tulus. Nggak tahu kenapa terpilih kata-kata yang menyakitkan. Kita nggak ngerasa. Tapi yang menerima perkataan itu terasa sangat menyakitkan. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dihindarkan, teman-teman. Yang ketiga adalah programming. Nah, programming itu sebuah operasi perintah yang menghasilkan sebuah output. Ada hasil yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kalau namanya programming berarti urut-urutan kinerja. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sebelum tujuan dari sesuatu hal itu tercapai gitu. Maka kita nanti bisa tahu ketika hasil yang kita harapkan itu sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai berarti urutan ABCD-nya benar nih. Berarti besok kalau mau sukses ikutin lagi saja. Oh kok belum sesuai, berarti mungkin tidak ABCD, mungkin bisa A, AD, BC mungkin, atau nanti urutannya diganti sampai cocok. Nah itu programming, urut-urutan. Jadi kalau kita mau mencari tahu kenapa kamar mandinya kok gelap ya, kenapa kok lampunya mati. Belum tentu bohlamnya mati gitu ya, atau tidak ada bohlamnya, cek dulu akan ada urutan komputer di sini, apakah bohlam terpasang. Kalau iya, apakah terbakar? Tahunya dari mana? Ada warna menghitamnya kalau terbakar. Kan kalau yang fitting biasa ya bisa dilihat filamennya putus. Kalau terbakar, ya ganti bohlam. Kalau nggak terbakar, ya cek kabel. Cek kabelnya nggak masalah, cek saklar. Cek saklar nggak masalah, cek bayar belum. Jangan-jangan kita belum bayar listrik, sehingga diputus oleh PLN. Nah, itu urut-urutan kinerja, teman-teman. Dengan cara ini kita tahu di mana kita mengintervensi sesuatu sehingga tidak asal membombardir. Ya, jadi kalau bahasa sniper itu one shot, one kill. Satu peluru itu satu nyawa, sehingga kita tepat sasaran. Maka NLP menjadi salah satu alat yang sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Kalau dia mau bertanya langsung aja ya. Nah, kalau digabungkan apa itu NLP? Jadi NLP adalah nasi liwet pecel, enak ya. Sebuah metodologi urut-urutan kinerja untuk mengerti dulu. Nah, jadi untuk mengerti perilaku manusia. Kalau kita udah mengerti perilaku manusia, maka baru kita bisa membantu mengubahnya. Atau ya, seseorang tidak mau diubah perilakunya kalau dia tidak mengerti bahwa perilakunya itu bermasalah. Saya menjalani profesi sebagai profesional hipnoterapis itu udah 2000 2002 mungkin ya. Kalau belajar hipno saya dari SMP. Tapi kalau mulai berbayar ya mungkin 2002, 2004 lah, 2004-an gitu ya. Nah, beberapa klien yang datang itu biasanya ya, itu ibu-ibu ya, mengeluhkan anaknya. Pak Ari bisa dibantu nggak? Anak saya tuh sudah kelas 6 SD dan masih ngompol. Dan gimana ya, dia itu kalau minta sesuatu nggak diturutin itu bisa apa, nangisnya itu bisa pokoknya anarkis gitu loh. Nah, itu bisa dibantu nggak? Oke, boleh saya ngobrol dengan Ananda? Oh, bisa-bisa. Nah, anaknya diajak. Dari sekali interview, itu saya tahu bahwa anak ini nggak punya masalah. Jadi, dia tidak merasa perilakunya itu masalah. Dek, di rumah dipanggil apa? Kakak, Om. Oke, Kak. Ganti langsung saya sesuaikan dengan apa yang dia suka. Ya, panggilan sayangnya di rumah kakak. Kakak, katanya masih ngopol. Kok tahu? Itu mama cerita. Wih, mama tuh bikin malu aja. Loh, kamu malu ngopol? Enggak, loh. Eh, ketika ngopol tuh nggak masalah? Enggak. Lah kok nggak masalah emang nggak risih? Kan nanti kalau ngompol diganti. Artinya dibangunin terus diganti celananya gitu kan. Nggak pengen camping, tidur di rumah kawan? Enggak. Oh ya udah. Kemudian kalau kamu minta sesuatu kok nangis sampai anarkis gitu, lah kan orang tua itu bekerja nyari duit memang untuk anaknya, Om. Masa aku harus minta sama Om? Kan minta sama mamaku dong. Dan mama kalau aku gitu pasti dikasih kok. Oh gitu ya? Ya sudah, selesai. Jadi artinya selesai begini. Anak ibu nggak punya masalah. Nah, tapi itu masalah ibu, bukan masalah anak ibu. Jadi saya tidak bisa membantu mengubah perilaku anak ibu kalau dia belum merasa itu masalah. Lalu terus bagaimana? Lah yang pertama kali mesti berubah ya ibu. Maksudnya apa? Kalau dia ngompol biarin aja. Kasihan Pak. Nanti dia masuk angin. Ya paling masuk angin nggak akan dia kemudian tenggelam atau bunuh diri kan nggak mungkin. Ganggu dulu supaya dia ngerasa ini masalah gitu. Supaya dia mengerti dulu bahwa perilakunya ini masalah. Kemudian yang kedua, kalau dia minta sesuatu dan nangis atau anarkis, ya kan, diemin aja selama tidak membahayakan dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Kalau cuma nangis, teriak-teriak, ya udah diemin aja. Atau nanti bikin perjanjian, kalau mau minta sesuatu bagaimana caranya. Kalau setiap kali dia melakukan itu dan diikuti, dia akan memiliki sebuah pola atau reenactment. Pola itulah yang akan dia pakai, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi NLP itu memang bisa membantu mengubah kalau orang itu mengerti dulu gitu. Mengerti dulu bahwa perilaku ini nggak benar. Kayak ini saya contoh ada satu klien yang baru baru kontak by phone gitu ya, yang telepon pun bukan dia, yang telepon pun sahabatnya, kolega kerjanya. Yang mengatakan ada, ini teman saya ini sudah tertipu macam-macam gitu. Karena dia ditipu oleh orang dan dia selalu transfer. Tapi dia tidak menyadari bahwa perilakunya ini nggak benar gitu, bahwa bahwa dia transfer ke orang itu memang sudah kewajibannya gitu. Ada lagi yang seorang anak, "Pak, bisa bantu nggak? Bapak saya itu kecanduan apa namanya, online shop. Wah, di rumah tuh benda-benda nggak jelas yang aduh, apa aja dibeli, pokoknya dia lihat kelihatan bagus, udah dia beli, dan itu bisa nggak dibantu dengan NLP atau hipnosis? Nah, sebentar sebentar dulu, dia sadar nggak perilakunya ini bermasalah? Enggak kan, toh dia gunakan uang pensiunnya sendiri, yang dia beli juga selalu di bawah 500.000, dan dia ngerasa dengan membeli barang-barang dia puas. Gitu. Lah selama itu tidak bermasalah bagi dia, ya nggak bisa dibantu. Terus bagaimana caranya? Ganggu dulu egonya, ganggu dulu kediriannya sehingga dia ngerasa bahwa perilaku ini bermasalah. Itulah fungsi NLP, teman-teman. Mengerti dulu, baru kemudian mengubah. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada langsung raise hand saja, atau ada bisa langsung di Q&A. Q&A masih yang satu tadi. Ada pertanyaan? Ya, saya tunggu, jadi saya bisa minum.
Oke, nggak ada, lanjut kalau begitu. Nah, teman-teman, membicarakan mengenai NLP, kenapa saya buka dengan NLP? Karena begini, jadi NLP tadi salah satunya adalah linguistik, kata-kata. Maka kata-kata selalu memiliki energi yang sangat luar biasa. Kata-kata yang di sini yang saya akan contohkan cukup satu saja, yaitu kata hubung. Hanya dengan mengganti sebuah kata hubung akan mengubah belief kita. Coba, kalau ini saya contohkan nomor 1 ya, kalimat pertama. Aku ingin memaafkan tapi dia sangat nyebelin. Yang kedua, aku ingin memaafkan dan dia sangat nyebelin. Yang ketiga, aku ingin memaafkan meskipun dia sangat nyebelin. Menurut teman-teman, pada kalimat nomor berapa akhirnya aku bisa memaafkan? Kalimat pertama, kedua, atau ketiga? Oh, ada Q&A. Ketiga, iya. Rata-rata penjawabnya yang ketiga. Oke. Betul, ketiga. Kenapa? Karena kata tapi itu menghapus segala meaning, segala nilai rasa pada kalimat yang sebelumnya. Jadi ingin memaafkannya jadi hilang. Kata dan itu menguatkan dua-duanya. Kata meskipun menghapus segala sesuatu yang diucapkan setelahnya. Jadi nyebelinnya hilang. Jadi kalau teman-teman ingin memaafkan ya dengan pilih begini saja. Wong katakan sendiri aja enak. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Aviati. Sebentar, saya salah. Ya, Bu Aviati, ganggu egonya itu bagaimana yang tadi ya? Ya salah satunya tadi, Bu, Mbak. Anak yang ngompol dan selalu diganti, maka biarkan aja, jangan diganti. Maka dia akan terganggu karena dia nggak nyaman tidur basah itu kan nggak nyaman gitu. Anak yang minta sesuatu dan nangis, ya diemin aja. Tapi bikin malu. Nah ini, yang terganggu egonya dia atau Anda sebagai orang tuanya gitu ya. Setiap kali anak itu meminta sesuatu tidak dikasih kemudian nangis dan dikasih, maka dia tahu dia punya pola, dia punya senjata. Ini bukan hanya anak kecil ya, suami istri sama. Mungkin bagi ada laki-laki ya kan, istri Anda mungkin minta tambahan duit untuk apapun dan nggak dikasih dan kemudian dia bertingkah lah, tingkahnya ya nggak usah disebut di sini lah yang nggak, yang seperti apa, dan kemudian Anda nurutin, maka akan dijadikan senjata, akan dijadikan pola. Atau mungkin istri ya, para istri suaminya mau kawin lagi dan kemudian mencari membuat pola gitu ya. Ya meskipun itu diizinkan dalam Islam, maka pola itu akan diulang sama dia ketika Anda setuju dengan pola itu. Maka coba ganggu egonya itu kita menuju jalan yang benar, tidak melanggar norma-norma, tapi dikembalikan pada kitanya. Kayak contoh anak ngompol, itu harusnya usia kelas 6 SD itu harus bisa selesai dari ngompol. Maka ya ketika dia ngompol, ya biarkan saja, jangan diganti gitu. Supaya dia ngerasa nggak nyamannya, itu egonya terganggu. Maka dia akan, kok mama nggak ganti lagi sih? Nah, ya biarkan saja, nak, kamu sudah gede, nanti diajarkan. Itu salah satunya, Bu. Jadi, kita putus rantai yang membuat dia selalu melakukan itu yang dimaksud dengan ganggu egonya. Kayak contoh lah, para perokok lah. Ya. Bagaimana membuat seorang perokok itu berhenti merokok? Nah, saya tanya sekarang, silakan dijawab baik ada perokok maupun bukan perokok ya, atau mungkin Anda tahu lah. Kenapa kira-kira seseorang itu merokok? Ya kan, jadi nggak usah malu. Silakan jawab di chat. Apa alasan terbesar seseorang itu merokok kira-kira? Kenapa kira-kira? Menurut Anda? Kenapa seseorang itu merokok menurut Anda? Jawab aja di chat. Nanti akan ketemu kok. Tambah keren, oke. Kalau menurut Mas Zainal tambah keren, kenapa kok nggak ngisep pensil atau ngisep jempol atau mungkin ngemut batu? Kenapa harus rokok? Kenapa yang dipilihnya kok rokok? Ayo. Kenapa nggak? Kalau mau asap mah itu knalpot tuh asapnya lebih banyak tuh. Karena stres atau ikut-ikutan teman? Iya. Dia stres, ikut-ikut, tapi kenapa yang dipilih kok rokok? Kok dia nggak nyari apa ya? Nyari broto wali, dia nggak nyari apa bangkai tikus, kalau dia nggak nyari jempol aja ini kan lebih mudah. Kenapa? Pelarian emosi betul, tapi kenapa kok itu? Nah, sensasinya apa Pak Audi? Sensasinya apa? Enak atau tidak enak? Nah itu aja jawabannya. Sensasinya enak atau tidak enak? Menurut si perokok ya, nikmat, betul.
Jadi semua perokok itu dari pengalaman saya melakukan interview kepada para perokok yang pengen berhenti, meskipun alasannya panjang lebar ketika dikejar, endingnya satu. Kenapa yang dipilih kok rokok? Kok bukan yang tadi batu, jempol, apalagi pensil, spidol kan lebih gede gitu, spidol itu kan. Karena yang lain nggak enak, Pak. Karena rokok enak. Nah, ya sudah. Kalau begitu ganggu ego perokok tuh gampang. Dibikin rokoknya jadi nggak enak. Nah, membuat rokok jadi nggak enak itu macam-macam. Yang pertama tulisan no smoking. Nah, itu kan jadi nggak enak ngerokoknya. Ya kan? Anda merokok di tempat yang ada tulisan no smoking itu meskipun berusaha untuk nikmat tapi terganggu egonya gitu. Atau itu yang merokok mau membuat jantung penyakit segala macam gitu. Atau tolong jangan merokok ada anak kecil. Nah, hal-hal begitu kan mengganggu ego seseorang sehingga di tempat-tempat itu dalam kondisi-kondisi itu dia bisa menahan untuk tidak merokok. Nah, kalau sudah dia bisa menahan di dalam satu masa, satu tempat, satu situasi bisa menahan untuk tidak merokok, berarti salah satu bagian dirinya itu berhasil mengendalikan. Lah kalau dia pengen berhenti seumur hidup selamanya, maka salah satu bagian dirinya itu yang perlu diduplikasi gitu loh. Contoh yang tadi ada jawaban, pelarian emosi atau stres kalau nggak ngerokok. Saya tanya, ini pihaknya yang muslim. Pak, saya kalau setengah jam aja nggak ngerokok tuh nggak tenang, nggak jenak orang Jawa bilang. Nggak nyaman, stres. Atau bahkan dia bilang, saya jadi nggak kreatif, ide kreatif saya nggak muncul. Saya tanya, Anda muslim? Muslim. Anda menjalankan 5 ini rukun Islam? Iya. Puasa juga dong? Ya, puasa wajib juga di bulan Ramadan? Iya. Nah berarti Anda nggak pernah puasa? Puasa Pak saya. Loh, selama puasa itu hampir 8 jam Anda ngerokok nggak? Enggak juga. Stres nggak? Enggak sih. Kreatif. Kreatif. Loh itu bisa. Lah berarti ada satu momen yang bisa. Itu yang disebut dengan mengganggu egonya. Dicari pemutus rantai perilaku yang menyimpang tadi kalau memang itu dianggap menyimpang. Kalau nggak dianggap menyimpang ya lanjut. Oh nggak dianggap menyimpang kok. Jadi meskipun saya bisa membantu orang berhenti merokok, ada beberapa istri yang memang istrinya sahabat saya yang pada perokok, kemudian, "Pak Hari tolong suami saya." "Nah untuk apa Bu?" "Lah kan Pak Hari bisa." "Iya tapi suami Ibu itu masih nyaman dengan rokoknya biarin aja." "Lah tapi kan nanti Ibu bla 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 bla." "Ya itu masalah Ibu bukan masalah dia." Lah kalau gitu gimana? Ya ganggu egonya. Tutup pintu kamar kalau dia tetap merokok, selesai masalah. Dia pilih rokok yang mana? Dia pilih merokok atau pilih dirokok, kan gitu. Jadi gitu kira-kira jawaban untuk Bu Afiati ya dan untuk penjawab yang teman yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini lanjut, ini masih hubungan dengan NLP, ini yang disebut dengan human model of the world, bahwa manusia itu cara pikirnya, belief-nya itu tidak tiba-tiba, tapi ada urut-urutannya, yaitu yang pertama tadi, neuro, diterima informasi melalui 5 indera tadi, kemudian diberi kualitas, yang dibawa dengan sensori modalitas, adalah kualitas dari apa yang dilihat dengan rasa. Kalau yang didengar itu ada mono, ada stereo, gitu ya. Ada yang riuh rendah, ada yang sepi, ada bisikan, ada teriakan. Kalau visual itu ada warna, ada benda, ada bentuk, gitu. Kalau kinestetik itu kasar, lembut, kayak gitulah, ya kan. Itu baru akan diterima menjadi belief gitu ya, akan menjadi belief seseorang. Kalau dia sudah menjadi belief, maka kemudian dia akan menggerakkan state. Nah, sorry. Menggerakkan state yang dimana state itu kalau ke dalam diri berbentuk pose atau baru gestur. Orang saya mendapat kabar bahwa saya dapat hadiah 1 miliar. Maka belief saya jadi OKB, orang kaya baru. Maka saya duduknya kan begini. Bibir saya selalu tersenyum begini. Nah, ya, ini digerakkan oleh state tadi. Nah, maka perilaku saya akan traktir banyak orang. Weh bro, ayo makan. Maka kemudian saya akan jadi orang yang baik hati, disukai banyak orang. Bisa jadi saya dicalonkan jadi bupati, jadi lurah, jadi nggak tahu mungkin presiden gitu ya. Karena tadi ngaruh. Rupanya saya tahu bahwa itu penipuan, maka duduk saya begini. Mulut saya sedih, orang ngajak makan marah-marahnya. "Apa lu? Gua ketipu tahu." Kalau diulang, maka orang menjauhi kita. Mungkin bisa jadi saya jadi malah mencari cara supaya penipuan itu istilahnya saya jadi menipu orang supaya uang saya balik gitu. Bisa jadi saya malah masuk penjara. Jadi apa-apa yang kita lihat dengan rasa setelah difilter tadi menjadi belief itu menggerakkan diri kita untuk menjadi orang baik atau orang tidak baik. Semua pilihan ada di kita. Di mana kita memotongnya? Di titik yang putus-putus tadi itu bisa kita bisa potong di situ. Bahwa
kita bisa memotong filternya gitu ya. Jangan, makanya kalau orang Jawa bilang itu, orang tua di Jawa itu memiliki 3 falsafah. Ojo gumunan, jangan gampang takjub. Orang kalau gampang takjub, gampang dibodohin. Yang kedua, jangan kagetan, ojo kagetan. Ya jangan mudah terkejut, sama. Kalau jadi terkejut dulu, takjub. Yang ketiga, ojo dumeh itu jangan sombong. Kenapa orang sombong itu kok mudah dibodohin? Karena dia ngerasa dirinya paling hebat. Maka kalau kemudian dia di tanda kutip ya, dipuja-puja ya kan, sama orang-orang dijilat-jilat, akhirnya dibodohin, akhirnya dia ngeluarin duit segala macam. Coba lihat sinetron segala macam. Bahkan dalam kehidupan nyata 32 tahun Indonesia dijajah oleh satu rezim itu. Itu karena sebenarnya yang menjajah itu kan karena dia dijilat-jilat gitu. Dijilat-jilat, dibodohin oleh kroninya sebenarnya, yang banyak mendulang tuh kroni-kroninya. Begitu dia diturunkan, kroninya kabur semua. Nah ini kan 3 hal tadi yang dipesankan oleh orang-orang Jawa dulu. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Dilanjutkan iso rumangsa, ojo rumangsa iso. Bisalah merasa, jangan merasa bisa. Ini nanti ada hubungannya dengan memaafkan. Karena kalau kita tidak mau memaafkan, kita selalu merasa bahwa kita merasa diri kita tuh hebat gitu. Nah, saya akan langsung lanjut saja teman-teman. Nggak terasa udah 1 jam. 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai ya tadi, emosi tadi. Bahwa hidup ini sebenarnya beraneka rasa, nano-nano. Hidup itu nano-nano. Ada yang merasa bahwa hidupku ini penuh dengan dilema. Seperti buah si malakama. Dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak mati. Maka jual aja. Ada yang merasakan hidup ini penuh problem. Ada yang mengatakan hidup ini penuh dinamika, ada yang mengatakan hidup penuh romantika. Nah, tadi yang teman-teman temukan di kata-kata tadi, problem nggak ada, dilema nggak ada. Dinamika mungkin kalau dicari ada. Sebenarnya problem kalau dicari ada, tapi Anda nggak menemukannya. Saya pengen bertanya, setujukah teman-teman dengan dengan retorika ini, dengan kalimat sederhana ini? Sorry. Seandainya saja hidupku lebih mudah, pasti aku akan bahagia. Apakah teman-teman setuju dengan statement ini? Silakan di chat. Boleh setuju, boleh enggak. Silakan aja. Tidak, kata Mas Yulianto Nugroho. Tidak, kata Bu Afiati. Oh iya, banyak yang tidak ya. Oh, ada yang setuju. Oke. Yang setuju yang saya buka mic-nya. Mas Zainal, saya izinkan untuk ngobrol. Zainal paling bawah berarti. Allow to talk. Nah, monggo Mas Zainal, Anda bisa buka mic-nya. Anda setuju bahwa kalau hidup ini lebih mudah, pasti akan bahagia? Are you sure? Yakin, Mas? Coba buka mic-nya. Iya, Pak. Yakin ya? Kalau hidup ini lebih mudah, pasti bahagia ya? Karena banyak yang kurang setuju malah. Gitu. Gimana? Pendapat Anda gimana? Yuk kita ngobrol, ini bukan masalah benar yang salah ya. Tapi yuk coba, silakan. Menurut pendapat Anda bahwa kalau hidup Anda lebih mudah, pasti Anda akan bahagia gitu ya? Sekarang sudah bahagia atau belum? Halo? Halo? Mana ya? Hilang. Nah, saya cek lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya balikin aja. Kita bahas saja selanjutnya saja. Ini untuk menjawab. Yuk, kerjakan soal di bawah ini. Ya, sederhana saja kok. 2 tambah 3 sama dengan X. Berapakah X? Waktunya 3 jam. Selesai nggak? Selesai dikumpulkan. Berarti kan mudah dong ini. Anda mendapatkan soal yang mudah begini, ini sebenarnya membuat Anda bahagia atau penghinaan sih? Membuat Anda jadi lebih bahagia atau penghinaan kalau Anda ditanya 2 tambah 3 sama dengan X, dan X-nya ditanya berapa? Waktunya 3 jam pula gitu. Selesai nggak? Selesai, kumpulkan gitu. Semua orang akan tahu jawaban ini gitu ya. Jadi 10.000. Berapakah X? Saking pusingnya Mbak Afiati. Iya, jadi sebenarnya memang penghinaan, betul Pak Is, penghinaan jadi. Jadi kesimpulannya adalah
Yang membuat hidup kita menjadi lebih menarik itu adalah sebuah tantangan. Jadi hidup dibuat lebih mudah itu belum tentu menjadi bahagia kalau kita ngerasa bahwa kita bisa melampaui tantangan itu, gitu ya. Ini tantangan yang terlalu ringan bukan sebuah kebahagiaan, tapi penghinaan. Makanya kalau saya sedang membuat outbound gitu, kita membuat game-game pasti sesuatu yang achievable. Ada beberapa, karena saya dulu pernah ngikutin outbound yang wah keren banget, alatnya keren banget, tapi kayaknya muskil, kayaknya nggak mungkin dicapai, itu membuat putus asa. Tapi yang terlalu mudah itu membuat kita nggak semangat dan merasa dihina saja gitu. Nah, ketika tidak ada tantangan, kita akan merasa bosan dan mencari tantangan lain. Maka untuk rumah tangga pun carilah tantangan dalam rumah tangga Anda. Rumah tangga yang flat, nggak pernah berantem pun nggak bagus. Tapi yang tiap kali berantem juga nggak bagus. Ya cari friksi-friksi kecil lah yang buat kita selalu bisa bermanja-manja. Jadi ingatlah rasa gembira saat berhasil melampaui sebuah tantangan. Seperti ketika nanti selesai mengikuti sesi ini. Karena di ending nanti saya akan sharing yang namanya ada dua. Yang pertama adalah istighfar cantik, ya kan? Ya kalau saya ngomong istighfar cantik nggak harus Muslim ya, yang non Muslim pun nanti bisa. Ada satu lagi, semoga waktunya cukup, yang namanya meditasi cinta kasih. Itu akan membuat diri kita betul-betul bangun tidur itu enak banget. Nah, teman-teman, ada yang namanya unfinished business atau unfinished emotion. Jadi hal ini terkumpul, kalau terkumpul nanti akan biasanya berupa inner child. Jadi inner child itu masa lalu yang tidak selesai dengan sempurna. Nah, kalau saya ngomong inner child dan masa lalu, jangan berpikir itu puluhan tahun yang lalu ya. Semenit yang lalu, Anda pesan ke istri, tolong bikinin kopi gitu. Dan dia nggak membuatkan kopi Anda karena dia sedang sibuk update status, dan Anda nggak berani ngomong untuk declare, untuk ya menyatakan dengan cara yang baik dan benar lah gitu ya, maka itu akan menjadi unfinished emotion. Yang kalau itu tidak diselesaikan akan mengumpul menjadi shadow warnanya hitam, yang suatu saat akan meledak duer, hanya gara-gara mungkin Anda melihat istri Anda memegang handphone Anda. Nah, itu bisa jadi meledak dia. Padahal memegang handphone hanya mindahin aja, Anda udah khawatir aja untuk diapa-apain gitu ya. Nah, jadi bentuk respon emosional terhadap apa yang kita persepsikan tidak adil itu yang disebut sebagai tadi unfinished business atau emotion. Nanti akan munculnya dalam bentuk kebencian, kemarahan, sakit hati yang tadi ngomong sama orang lain dianggap sebagai lawan, ya kan? Dunia ini nggak adil, playing victim, selalu pikirannya itu semua yang di luar dirinya salah, gitu. Itu yang berbahaya. Itu wujud dari unfinished emotion atau unfinished business. Dan biasanya orang tidak menyadari ini. Sampai ketika sudah terjadi sesuatu berlarut-larut dan kemudian campur tangan orang ketiga itu bisa terapis, bisa konselor, bisa mertua gitu, baru, oh iya, perilaku saya bermasalah. Nah, tadi, baru kita bisa turun tangan NLP sama hipnosis. Ini betul-betul unfinished emotion atau unfinished business. Gampang terluka, dikit-dikit marah, dikit-dikit mengkritik orang, ya kan, silent atau violent, jadi atau diam menarik diri atau selalu melawan orang lain, agresif. Maka saya akan sharingkan ini pemahaman yang saya dapatkan dari Dr. Aisyah Dahlan, salah satu pakar neuroscience Indonesia yang juga ustazah gitu. Jadi manusia itu menghadapi tadi sesuatu yang dia anggap tidak adil, sesuatu emosi negatif yang memapar dirinya, itu nanti akan terbagi 3 reaksinya. Yang pertama akan disebut sebagai supresor. Nah, supresor itu menahan. Jadi aku rapopo. Seolah-olah baik untuk dirinya, padahal ini nggak baik karena orang yang menahan itu kayak tangan ini dipencet. Jadi akan terjadi iskemik kalau dikaretin. Jadi akan terjadi iskemik, itu akan terjadi nekrosis. Nekrosis itu matinya beberapa sel yang di tempat ditahan gitu ya. Nah, itu maka akan kena stroke iskemik. Jadi stroke-nya stroke yang tertahan, yang tidak pecah. Itu supresor ini baik untuk lingkungan sekitar karena orang sekitarnya ngerasa nyaman-nyaman aja ketemu orang yang begitu gitu ya. Oh, wah, dia aja kalau salahin dia aja ini. Yuk, pokoknya orang itu. Nah, orang itu kan supresor, menahan. Tapi nggak baik untuk Anda. Ini istilah lainnya disebut sebagai battling. Battling itu ya tadi ada botol ditahan aja, jadi nggak bisa keluar gitu. Suatu saatnya keluar udah, kalau nggak pecah ya tadi tertahan tadi. Yang kedua disebut sebagai
Ekspresor. Nah, kalau ekspresor itu senggol bacok. Apapun yang menimpa dirinya langsung meledak dia gitu ya. Ini nggak baik untuk lingkungan. Nggak ada orang yang senang ketemu dengan orang ekspresor. Karena, wah ini bahaya. Ini bisa membuat satu organisasi bisa hancur gitu ya. Seolah baik untuk dirinya, si ekspresor ini, tapi tidak baik. Kenapa? Hormon kortisol sama adrenalinnya akan aktif, sehingga bisa pecah pembuluh darah. Jadi, stroke-nya itu stroke hemoragik, yang pecah, bukan yang iskemik gitu ya. Jadi nggak bagus juga. Nah, yang bagus yang seperti apa? Nggak menahan nggak boleh, meledak nggak boleh. Sederhana. Ada yang namanya release, melepaskan. Bagaimana caranya? Kita lepaskan gangguan-gangguan diri kita kepada alam semesta. Kalau sudah ngomong alam semesta, langsung saja kepada pemilik alam semesta, yaitu kepada Tuhan, apapun agama Anda. Caranya bagaimana? Tarik nafas yang panjang, pernafasan perut. Jadi perutnya yang ngembang. Jadi tarik nafas, perutnya ngembang sampai suka gede-gedenya, sampai nggak bisa narik lagi. Itu kalau kata dokter Aisyah Dahlan itu sampai ada 50 liter oksigen masuk. Nah, nanti kita ngeluarin yang pertama itu, kita rilis emosi negatif tadi, kita curhat. Nah, curhatnya ke alam semesta, kepada Tuhan. Contoh, ada orang utang sama saya nggak bayar-bayar. Itu sebenarnya saya udah kesel banget itu. Kalau saya tahan aku rapopo, nanti kayak Jupe. Akhirnya kena kanker kan. Kalau meledak-ledak nanti gara-gara mungkin duit 1 juta, 2 juta, hubungan persahabatan jadi retak gitu ya. Maka saya tarik nafas panjang, sambil saya rilis itu, saya rilis kepada Tuhan, minta Allah. Ya Allah, saya punya sahabat namanya si Fulan. Sudah berapa tahun ini dia utang 100 juta, nggak bayar-bayar. Sampai kemudian kita doakan dia, ya Allah semoga dia segera diberikan rezeki yang banyak dan kesadaran bahwa hutang itu mesti dibayar, karena kalau tidak nanti dapatnya di akhirat. Semoga. Nah, lepas begitu tarik nafas lagi sekali, sampai lega. Kalau belum lega, curhat lagi. Curhat lagi, ya Allah, itu ya semoga dikasih rezeki yang banyak dalam waktu yang singkat segera, sehingga segera bayar utang. Kalau belum lega, tarik nafas lagi sampai ketika sudah lega, ya kan? Ya minimal sudah 50% lega, maka lepas napas yang terakhir itu sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu yang disebut sebagai istighfar cantik. Emang ada istighfar yang nggak cantik? Banyak. Pernah Anda mendengar ada orang begitu, astagfirullah, gitu, ada? Atau mungkin bukan hanya istighfar ya, bukan hanya istighfar, mungkin Allahu Akbar juga ya kan, Allahu Akbar, bunuh. Nah, itu kan bahaya kan gitu. Maka ada beberapa orang yang jadi takut mendengar kalimat-kalimat thayyibah. Namanya thayyib, baik, tapi orang takut karena diucapkan tidak sinkron. Maka istighfar cantik ini salah satunya untuk tadi. Nah, saya tutup dulu screen-nya. Kita latihan dulu. Saya tutup. Nah, kita latihan dulu. Kita latihan dulu, cari salah satu apa ya, ya orang siapapun lah, orang dekat, orang jauh, orang dekat kalau bisa ya Mbak, yang memang sedang membuat Anda empet, nek, membuat Anda betul-betul rasanya itu, gimana gitu ya, cari ya kan, nggak usah ini, sebut nama pun boleh kan, Anda nanti nggak keluar mic ya. Tarik napas itu pernapasan perut, jadi yang mengembang perutnya, sampai nggak bisa lagi, kemudian keluarkan tuh curhat tadi. Ya, curhat, ya Tuhan, saya punya begini tadi pagi dimaki-maki sama bos saya begini-begini. Ya Tuhan, ya nggak usah didoain yang jelek-jelek lah, doain yang baik-baik lah. Semoga segera dikasih kesadaran, kesabaran. Tarik nafas lagi, sampai kemudian astagfirullah. Nah, mungkin kalau yang bukan muslim, astagfirullah itu kan artinya kan, ya Tuhan maafkan aku sebenarnya. Jadi justru kita tuh yang meminta pengampunan. Karena nanti kalau forgiveness itu salah satunya memang kita sendiri yang meminta pengampunan. Yuk, saya kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke. Nah, kira-kira ada yang mau sharing? Ya, rekamannya ada. Nanti dikirimkan ke masing-masing. Saya kirimkan by Japri aja. Ada yang mau sharing yang sudah mempraktekkan tadi istighfar cantik tadi, salah satu teknik pemaafan yang sederhana, yaitu kita mesti mendapatkan 50 liter dulu oksigen, karena oksigen itu bahan bakar untuk otak kita bekerja ya. Ayo, ada yang mau sharing, raise hand atau tulis di chat, nanti saya buka. Silakan. Ada yang mau sharing, oh iya saya merasakan kok ada perubahan lega ya, padahal sederhana gitu. Iya sederhana, kita main nafas aja kok. Ada yang mau sharing? Sharing nggak bayar loh. Ada yang mau sharing? Oke, baiklah. Nanti kalau ada yang mau sharing langsung raise hand aja ya. Oh ini, iya pada malu Mbak Sinta. Saya lanjut dulu karena waktu kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Setelah itu tanya jawab. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahamin oleh orang-orang yang ekspresor tadi. Bahwa rumus stimulus respon itu adalah berantem beradu. Seperti itu. Bahwa ada stimulus langsung diantem respon. Stimulus diantem respon. Kalau kata Covey, ini watak orang-orang yang reaktif. Reaktif itu adalah kalau ada aksi langsung bereaksi. Lawan dari reaktif adalah proaktif. Nah, proaktif itu seperti apa? Proaktif itu seperti ini. Bahwa di antara stimulus dan respon itu ada sebuah jendela. Jendela ini berupa pause, berupa jeda. The power of pause. Kalau orang Islam mengenal sebagai tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak. Yang kemudian kita bisa tarik nafas, bisa berpikir. Jadi waktu sepersekian detik itu sangat penting untuk memikirkan sesuatu sehingga akhirnya tindakan selanjutnya itu akan lebih bermakna dibandingkan hanya langsung stimulus respon. Kan ada cerita yang mengenai ini cerita rekaan si Mukidi ya. Mukidi naik mobil di puncak gitu. Naik mobil pas dia lagi ngebut dari atas itu ada orang naik mobil juga dan teriak sapi gitu. Mukidi begitu dengar sapi dia nggak mau kalah, dia langsung teriak tletong sapi. Tletong itu kotoran sapi. Begitu dia teriak gitu pas dia nengok di depannya ada sapi banyak, akhirnya nabrak lah. Padahal orang tadi maksudnya begini, karena ngebut dia nggak bisa ngomong hati-hati di depanmu banyak sapi gitu. Tapi karena yang terdengar ada sapi langsung teriak. Nah itu karena apa? Stimulus respon. Coba kalau ada jeda sedikit untuk memikirkan, maka oh jangan-jangan ini ngerem. Ya kayak tadi istighfar cantik itu memberikan jeda dulu sejenak untuk baru beristighfar. Karena istighfar pun kalau ada dengan kata-kata astagfirullah gitu kan, dengan kata-kata penuh dengan dendam, dengan benci, maka kembali Anda memperlakukan diri Anda atau orang lain sebagai lawan. Nah, kalau lawan ya tiga, jelas. Fight, flight, freeze, cuma itu. Nggak akan dapat. Nah, jendela ini apa sebenarnya? Jadi jendela ini, jadi begini teman-teman. Kita mesti paham bahwa masing-masing manusia itu memiliki unmet emotional need yang berbeda. Jadi unmet emotional itu artinya kebutuhan emosi yang jika tidak terpenuhi itu beda-beda. Ya tadi, diriku yang ideal dengan diriku yang senyatanya, satu orang dan orang lain berbeda. Bahwa mobil Avanza udah cukup mungkin bagi satu orang, bagi orang yang lainnya mungkin jadi nggak cukup. Padahal sama-sama mobil, kendaraan beroda 4 masih lebih bagus dibandingkan dengan yang roda 2. Atau setiap orang juga memiliki emotional threshold, ambang batas di mana akan memicu emosinya. Kalau kita tahu Huluk ya, itu di tahap mana dia akan menjadi hijau, di tahap mana dia akan menjadi David Banner. Gitu kan. Nah, manusia juga memiliki kehendak bebas untuk menentukan respon emosionalnya. Ini semua mesti kita pahami bahwa kalau ada orang yang mengatakan begini, aku begini karena kamu, itu salah. Aku begini karena aku. Nah, kalau ya tapi kan gara-gara kamu aku jadi marah, itu salah lagi. Kamu marah karena kamu memilih untuk marah. Nah, itu karena tadi kita mesti paham bahwa orang itu karena ada unmet emotional need, ada emotional threshold.
meskipun dia punya kehendak bebas. Saya cek dulu ada Q&A. Untuk tujuan dan cita-cita apakah bisa digunakan? Oke. Saya nggak ngerti maksudnya. Mas Yuli, saya kasih untuk bicara saja. Mana. Ye. Oh, ada. Nah, ini. Mas Yuli, silakan bicara, Mas. Maksudnya apa pertanyaannya nih? Baik, terima kasih Pak Dehari. Oh, Oke, udah kok hilang. Udah kok hilang. Ya, Mas Yuli, atau saya yang hilang ini? Monggo Mas Yuli. Sorry, tadi saya hilang. oke. Mohon maaf tadi Pak Di unmute. Ya. Silakan. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan istighfar cantik tadi. Oke. Apakah bisa dipergunakan untuk tujuan dan cita-cita hidup kita dengan metode tadi istighfar cantik itu, Pak Di? Nah, langsung saja contohnya bagaimana kalau menurut Mas Yuli? Contohnya bagaimana? Contohnya gini, apa misalnya dalam kondisi ini contoh dalam kehidupan sekarang ya, banyak orang yang mungkin dalam segi finansial menurun, kemudian bangkit lagi. Itu kan tidak berkaitan dengan emosi sebenarnya, tapi dalam situasi keadaan yang di luar kita sebenarnya. Ya. Apakah itu bisa dipergunakan? Ya. Itu sama D. Nah, jadi gini Mas Yuli, teman-teman yang lain juga ya. Ini nanti akan kembali ke saya yang sekarang, saya yang sejatinya dengan saya yang ideal kan. Jadi tetap akan ada dua sosok yang harus dimaafkan. Yaitu ya tadi, gini, gara-gara pandemi kemudian aku di PHK, kan marah. Tapi marah sama orang lain juga marah sama diri sendiri. Wong dari sekian banyak karyawan kok saya yang di PHK. Ini gara-gara saya goblok ini pasti. Kadang begitu gitu loh. Nah, itu yang akan langsung kita bisa memunculkan dua sisi kita. Kita akan berdisosiasi. Jadi, saya kan Hari Dewanto, atau saya Hari Dewa. Maka kadang saya akan jadi si Hari dan si Dewa. Mana yang diri saya senyatanya, maka diri saya yang ideal. Nah, itu harus berdamai. Itu yang mesti diistighfar cantikkan tadi. Itu yang mesti dicurhatkan. Ya Allah, si Dewa itu loh. Kalau dia aja lagi kerja kok malasnya minta ampun. Ya Allah, mbak ya dikasih kesadaran dia itu supaya penghasilannya jadi lebih tinggi lagi. Gitu. Nah itu yang curhat begitu si Hari. Jadi kalau untuk konteks ini jadi bisa Mas ini, karena memang kadang-kadang manusia itu tidak menyadari bahwa dia mempunyai kekuatan yang super, yang luar biasa. Kita lebih sering aku mah apa atuh. Ya emang dasarku cuma begini, aku cuma orang desa, nggak mungkin sukses, nggak kayak si Anu gitu. Padahal kan semua orang diciptakan dengan volume otak yang sama dengan Einstein. Nggak ada yang berbeda. Dengan otak yang sama dengan Pak Habibie, dengan otak yang sama Mas Menteri. Sama semua. Tapi kenapa ada orang yang seperti itu dan ada yang seperti ini? Masalah titik fokus aja. Nah, titik fokus bisa diterima kalau dalam nanti framework-nya kafe, clear goal dulu, acceptance, baru fokus. Jadi kalau udah jelas tujuannya mau kemana, kita menerima. Jadi banyak orang menjadi sakit karena tidak bisa menerima, baik menerima dirinya maupun menerima situasi sekarang ini. Ada orang yang dicurigai COVID sehingga takut untuk cek PCR gitu kan, dan dia kenapa harus aku gitu? Itu berarti tidak bisa menerima. Dia terlalu banyak bertanya why me, ya kan? Kalau nanti ada terlalu banyak bertanya why me, Tuhan akan menjawab why not. Habis kita kalau dijawab begitu. Hak Tuhan ngomong why not. Loh, terserah aku mau milih yang mana kan kata Tuhan begitu. Itu berarti kita denial. Maka A-nya acceptance. Nah, kalau sudah acceptance baru fokus, Mas. Nah, udah fokus execute, apapun lakukan. Execute itu nggak usah milah-milih mana yang paling ideal, yang ada di depan mata dia lakukan dulu.
supaya kita jadi nggak pemilih. Kira-kira begitu, Mas Yuli. Semoga menjawab. Siap, terima kasih Pak D. Mantap ini. Siap. Pak, Siap. dulu. Sangat menjawab sekali. Oke, thank you. Kita lanjut. Nah, tadi ada chat Pak Is kayaknya. Oke, bagaimana menghadapi orang yang mau menang sendiri terus dan nekat, salah pun juga ternekat karena adanya definisi emosi di masa kecil. Orang tersebut tidak mau diajak komunikasi, dikasih tahu nasihat banyak, tetap nggak berubah. Oke. Ini sama dengan yang tadi, kalau mungkin Pak Is sempat mendengar yang sebelumnya tadi, yaitu anak ngompol tadi, ganggu egonya. Ganggu egonya. Kita kalau selama orang itu tidak merasa bahwa dirinya salah ya, dia memang selalu mau menang sendiri dan nekat, salah pun tetap nekat gitu. Satu saat dia akan kepentok sebenarnya, tapi masa kita mau nunggu dia kepentok? Ya kalau yang mentokin bukan kita, kemudian kita ikut berdarah-darah karena dipentokin sama dia. Maka kita bisa mencoba mengganggu apa namanya egonya. Ada satu teknik yang keren untuk mengganggu ego seseorang itu yang namanya clean language, bahasa resik. Tapi praktek bahasa resik itu memiliki tantangan yang luar biasa. Mungkin Pak Is tahu ini. Jadi kita itu menyusun. Jadi kita udah tahu nih orang ini akan selalu begini ya kan. Ibarat orang itu bermain catur, kita udah tahu lah nanti kalau bercatur dia akan menggunakan teknik yang mana yang maju duluan gitu kan. Nah, nanti teknik clean language itu kita menyusun kata atau kalimat tapi semuanya dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan membuat orang itu terpojok dengan sendirinya. Karena untuk orang-orang begitu tidak pernah mau dikasih pernyataan. Karena pernyataan apalagi kok judgement nggak bakal mau. Maka kita melatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan. Oh, jadi kalau Anda maju ke depan 3 langkah itu nanti hasilnya akan begini. Apakah betul begitu kira-kira? Oh iya, gini. Oh, jadi nanti ini ngomong catur ya. Kira-kira kalau ini maju begini, kita kayak lagi bermain catur, kayak bertanya, tapi dalam rangka menyerang sebenarnya. Dalam satu titik, nanti dia akan terpojok. Nah, dalam keterpojokannya itu dia akan sadar bahwa sebenarnya kita dari awal menyerang dia, tapi karena kita tidak pernah mengemukakan kalimat-kalimat penyerangan, dia sadar bahwa kita sebenarnya lebih jago dibandingkan dia, dan akhirnya dia seperti biasa kalau pendekar ya. Biasanya kalau pendekar itu sudah ketemu dengan seseorang yang jauh di atasnya, dia akan takluk. Tapi hanya kepada kita. Kepada orang lain dia tetap akan seperti itu. Kira-kira begitu Pak Is yang bisa saya jawab, karena ini tidak apa ya, tidak nyata banget, ceritanya hanya sangat umum gitu ya, sangat umum sekali gitu. Jadi kalau nanti kita bisa ngobrol, ada kasusnya orangnya begini dan kebetulan dia bos saya, wah itu kalau ada bos saya nggak berani. Kira-kira gitu Pak Is. Mas Agung raise hand. Mas Agung pengen ini atau kepencet? Saya cek Mas Agung dulu. Loh, kok udah nggak resign lagi? Kepencet berarti. Mas Agung? Sudah saya ini dibuka loh. Oh, kepencet. Sudah dibuka. Ya sudah. Baik, saya lanjutkan. Karena waktu kita tinggal 20 menit lagi. Mana tadi? Nah, ini ya tadi ya. Saya akan berikan satu kisah yang menarik yang namanya The Nicholas Effect. Jadi ini kisahnya itu satu keluarganya Nicholas ya. Ya, dia orang Amerika dan waktu itu jalan-jalan ke daerah Eropa, saya lupa daerah mana gitu. Nah, ketika mau balik ke hotel suatu malam mereka dicegat sama beberapa orang. Ya, begal lah gitu. Karena mereka menggunakan mobil, kemudian mereka segera tancap gas sehingga orang yang nyegat itu minggir, tapi dari belakang rupanya mereka menembak. Nah, si bapaknya itu tetap ngebut sekali dan sampai akhirnya mereka sudah tidak mendengar tembakan lagi, mereka merasa aman, sudah dekat dengan hotel, tapi ketika dia cek seluruh anggota keluarganya, rupanya si anak bungsunya, laki-laki yang namanya Nicholas itu tertembak. Kemudian mereka segera melarikan ke rumah sakit, tapi nyawa si Nicholas ini nggak tertolong.
Nah, begitu sampai di sana itu tahun sekitar berapa ya, 70-an 80-an gitu ya, di mana saat itu Eropa Amerika itu belum berhubungan baik. Artinya si kabar ini segera menyebar sampai ke kepolisian, sampai ke negara itu. Dan negara itu sangat khawatir kalau ayahnya Nicholas ini kemudian mempermasalahkan. Karena kalau sampai mempermasalahkan, maka pariwisata di negara itu akan amblok, akan jatuh lagi. Karena pasti Paman Sam nggak akan diam untuk kemudian memboikot segala macam dengan kekuasaan dia sebagai polisi internasional gitu ya. Tapi rupanya ayahnya Nicholas ini, si Red Green ini berpikir berbeda. Dia justru berbuat yang membuat seluruh warga kota Eropa itu, salah satu itu Italia menjadi malu dan kemudian menjadi mengikuti jejaknya. Maka disebut sebagai Nicholas Effect. Yaitu dengan cara mendonorkan organ-organ dari Nicholas yang masih bisa didonorkan, matanya, ya kan, hatinya, jantungnya. Jadi Nicholas itu sebenarnya semuanya masih utuh, jadi dia itu meninggalnya karena kehabisan darah. Jadi segala sesuatu yang masih bisa didonorkan. Ketika ditanya sama wartawan, ini yang dijawab. Kok Anda bisa berpikir begitu? Padahal kalau Anda memproses ini, tentunya Paman Sam akan bertindak. Bisa jadi negara itu akan dibombardir bukan hanya dengan apa namanya, dengan berita, tapi juga mungkin dengan kekuatan, gitu kan, kekuatan militer. Kata si Red Green, ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, yaitu memilih untuk mencintai daripada membenci dan bermurah hati daripada berbuat kejam. Kata kuncinya adalah pilihan, teman-teman. Banyak di antara kita yang melakukan tanda kutip kesalahan atau kekanyalan dengan alasan I have no choice. Di film-film pun selalu begitu, ya. Ketika ada penjahat, perampok yang kemudian menembak, kenapa kamu menembak dia? Kan kita udah sepakat dari awal kita nggak boleh melukai salah satu. Aku nggak punya pilihan. Coba mungkin Anda familiar dengan kata-kata ini. Aku nggak punya pilihan. Dan mungkin kata-kata ini keluar dari mulut Anda sendiri. Habis aku nggak punya pilihan lain sih. Gitu. Seringkali kita memojokkan diri dengan mengatakan aku nggak punya pilihan. Padahal, teman-teman, Allah Tuhan menciptakan manusia dengan kekuatan terbesar, yaitu kekuatan memilih. Otak manusia, pikiran manusia, itu sebenarnya guna paling besar adalah untuk memilih. Jadi kekuatan terbesar manusia itu bukan dari mana, hanya kekuatan memilih saja. Perhatikan hewan, untuk urusan makanan saja mereka nggak bisa memilih. Mereka hanya herbivora, hanya makan tumbuhan, karnivora hanya makan daging, omnivora juga cuma campur sama biji-bijian. Lah manusia, dia bisa makan segala, daging dimakan, tumbuhan dimakan, kacang dimakan, polong dimakan, semen dimakan, aspal dimakan. Makanya kalau manusia itu bukan omnivora, tapi vestavora. Ya, jadi manusia itu punya pilihan, tapi seringkali kita bersembunyi di balik aku nggak punya pilihan. Seperti kata Red Green, ayahnya Nicholas tadi. Nah, ini gambar orang-orang anak-anak yang menerima donor. Sehingga sejak tahun itu kemudian orang-orang di sana mengikuti jejaknya. Mereka mulai berlomba-lomba untuk mendonorkan organ yang kalau di Indonesia belum umum, mendonorkan organ-organ yang masih bisa diselamatkan dari anggota keluarga yang memang sudah terpaksa harus meninggal. Dari sana akhirnya banyak mereka melakukan. Itu berkat si Nicholas tadi. Maka teman-teman kalau yang mengatakan, wah dia pokoknya kalau bisa bunuh dia, aku bunuh dia. Itu juga pilihan gitu ya. Saya kalau menterapi orang gitu ya, yang dia sudah, saya tanya, Kakak, kalau Anda punya pilihan, apa yang Anda akan lakukan? Oh, kalau saya boleh membunuh dia, saya akan bunuh dia, Pak. Yakin, Pak. Nah, karena saya seorang hipnoterapis, maka saya bisa memfasilitasi keinginan dia. Nah, tunggu dulu, jangan berpikir saya akan nyuruh orang ini membunuh musuhnya atau orang yang dibenci. Iya, saya akan menyuruh dia membunuh, tapi hanya dalam pikirannya. Masukin dalam kondisi theta, kondisikan situasinya, biarkan dia melakukan pembunuhan itu. Karena apa-apa yang ada dalam pikirannya itu akan dirasakan sama. Puasnya ya sama, nyeselnya ya sama. Kadang-kadang orang itu puas karena sudah membunuh, ya udah puas kan, ya udah lupakan, maafkan. Ketemu orang itu udah normal. Kadang menyesal, Pak, saya bukan dia, Pak. Ya sudah, maafkan, sama hasilnya. Yang nggak boleh adalah orang itu membunuh, Anda salahkan, orang itu memaafkan, nyesel, Anda salahkan. Nah, itu berarti Anda nggak memberikan pilihan. Jadi gitu, teman-teman. Jadi pilihan ini
Seperti hanya lihat gambar ini kan, jendelanya yang luar biasa, kan? Ketika kita melihat, ya kan, kok kita nggak bahagia? Cek saja, jangan-jangan ada jendela kita yang salah. Kita punya pilihan kok untuk mengubah jendela tadi, atau mungkin ada kotoran, bersihkan jendela tadi, supaya hidup kita menjadi lebih indah dan dipenuhi dengan keajaiban. Jadi sesederhana itu sebenarnya kalau kita mau. Kalau teman-teman mau tahu secara fisiologis ya, yang namanya dendam itu membuat otot Anda menjadi tegang tanpa Anda sadari. Nggak usah yang jauh-jauh lah, Anda diputusin pacar Anda. Gitu. Kemudian Anda biasa datang ke satu kafe. Ketika ada kafe itu, pacar Anda lewat. Kalau cuma lewat, mungkin Anda nggak lihat, Anda hanya mencium aroma yang mirip dengan itu, tiba-tiba tubuh Anda menegang loh. Bukan di bagian yang sana ya. Semua tubuh Anda menegang. Secara nggak Anda sadari. Dan itu nggak bagus. Karena Anda akan mengalami yang namanya CFS, Chronic Fatigue Syndrome. Dikit-dikit ngejang, gitu kan. Itu lama-lama, itu yang disebut dengan Chronic Fatigue Syndrome. Membuat Anda tidak bahagia, jantung berdegup kencang. Nggak enak kalau orang yang seperti itu. Nah, yang namanya forgiveness therapy, itu kita, jadi kalau kliennya itu nggak mau memaafkan, itu kita berikan beberapa penjelasan yang tadi. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ya, Anda peristiwanya boleh ingat bahwa orang itu pernah melukai Anda supaya Anda berhati-hati dengan dia, supaya tetap waspada. Tapi perasaan Anda sudah netral. Rugi kalau Anda tetap sakit. Orang tidak mau memaafkan itu ibarat Anda kena celurit, dan celuritnya Anda bawa pergi kemana-mana, termasuk tangan orang yang nyulurit Anda gitu. Kan nggak enak. Memaafkan juga nggak harus Anda ngomong sama orang itu bahwa Anda sudah memaafkan dia. Kalau bisa bagus, tapi kalau hanya akan membuat dia ngelunjak, ya udah, maafkan dalam diri Anda aja. Kemudian memaafkan adalah untuk kenyamanan diri Anda sendiri. Jadi lebih yang untung kita, bukan dia. Banyak orang nggak mau memaafkan karena berpikir, wah enak banget dia gitu. Memaafkan bukan berarti menyukai orang yang telah bersalah. Jadi kita netral saja, membenci juga tidak, tapi juga nggak harus kemudian senang dan taklid buta, bukan. Dan kemudian memaafkan bukan berarti mengizinkan kembali kesalahan yang sama terjadi. Ini yang repot kan, kalau yang punya perilaku begitu, orang dekat Anda, bos, segala macam. Maka Anda punya pilihan untuk tetap di situ atau ke tempat yang lain. Nah, ini yang disebut dengan forgiveness therapy. Saya ingin ajak Anda ngobrol dulu sebelum saya lanjutkan materinya. Silakan kalau ada yang mau resign saja. Mungkin ada sebuah situasi yang sedang Anda alami dan Anda ingin obrolkan, silakan saya berikan kesempatan 2 orang. Silakan, monggo. Ada chat sheet. Oke. Oke, Mas Mutakin yang pertama. Silakan bicara. Sudah dibuka? Monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas. Yes, monggo, Mas. Saya mau share tentang pribadi saya. Kebetulan saya baru pisah cerai sama istri. Oh, oke. Sekitar setahun yang lalu. Oke. Saya nggak tahu harus innalillahi atau alhamdulillah. Terserah lah kayak mana kan gitu. Iya. Silakan. Nah, jadi yang saya alami itu seperti yang dikatakan seperti tadi, karena kondisi saya memperistrikan dia sewaktu dia masih kuliah. Saya membiayai kuliah dia, saya membantu dia lulus PNS di sebuah daerah di pelosok Aceh. Saya bantu dia pindah ke provinsi tahun kemarin. Kebetulan saya kemarin tim inti gubernur. Setelah saya pindah ke provinsi dia, di situ dia tanda kutip ada sesuatu buat kesalahan dan dia gugat cerai saya. Dan sampai sekarang saya belum bisa memaafkan dia. Oh, oke. Itu yang saya alami sekarang itu. Mohon pencerahannya. Okay. Karena mengingat jasa saya itu, saya mengingat jasa saya sendiri. Iya, sebenarnya ketika dia sudah tidak bersama dengan kita, kemudian kita memaafkan itu untuk kepentingan kita, Mas, bukan untuk kepentingan dia. Artinya, jadi gini, salah satunya tadi dengan istighfar cantik ya. Ulangi terus saja. Jadi ketika curhat, jadi kita itu bisa puas dan boleh curhat kepada Allah itu apapun. Ya contoh tadi, berkatain apa? Ya Allah, saya sudah membiayai dia, udah banyak. Angka boleh kita sebut kalau sama Allah, nggak ada masalah. Wow, sampai semua itu kita katakan saja sampai nanti tandanya itu begini.
Tandanya itu ketika kita mendengar nama dia. Sekarang saya tanya, ketika mendengar nama dia, itu yang dirasakan Mas Mutakin kan tahu involuntary signal. Masihkah muncul sesuatu di sini ketika mendengar nama dia, melihat gambarnya? Muncul. Oke. Nanti setelah istighfar cantik, ya setelah curhat panjang lebar tadi, itu bisa berhari-hari mungkin ya. Kemudian mendengar nama dia, melihat foto dia, itu sudah netral. Itu tanda bahwa kita sudah forgive. Tandanya itu saja. Jadi ketika masih, nanti ada teknik yang lain yang namanya, ini lebih ekstrim, yang namanya teknik bantal. Ya. Jadi kalau teknik bantal itu begini, masuk kamar, kunci, jangan sampai ada orang lain lihat, ambil bantal, ambil kertas, ya, ambil bantal, ambil kertas, kemudian di kertas itu boleh menggambar foto dia sebisa kita, boleh menuliskan semua perilaku dia yang nggak kita sukai. Jadi setelah gambar itu di bawahnya tulis namanya boleh, nggak juga boleh, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, jadi tetap kita harus melihat. Saya tanya sekarang, yang marah sama dia itu diri Anda sejatinya atau diri Anda yang ideal? Yang itu sih nggak bisa membedakan. Nah, gini. Contoh membedakan diri saya yang sejatinya sama diri saya yang ideal. Contoh saya tanya sekarang, kendaraannya Mas Mutakin apa sekarang? Mobil Toyota. Merek apa? All new. Toyota all new. Toyota all new. Oke, tapi ada keinginan nggak untuk mobil yang lain yang lebih tinggi dari itu? Ada. Apa contoh sebut? Pajero. Tapi yang menginginkan Pajero itu selalu mengganggu diri Anda atau tidak? Tidak. Berarti masih standar. Berarti masih antara diriku yang sejati sama diriku yang ideal itu masih sama. Yaitu mobil yang sekarang diterima itu. Karena begitu Pajero itu setiap orang nyebut Pajero ada uring-uringan, berarti itu sudah diri ada yang ideal mintanya Pajero. Bukan yang Toyota gitu loh. Paham maksud saya? Iya. Akan tiba waktunya itu. Tapi ketika tiba waktunya itu, kemudian rezekinya sudah sejalan dan kemudian bisa beli Pajero, nggak masalah. Karena ngikutin kan? Ya. Nah, sekarang kembali ke mantan istri ini. Ya kan? Adakah kondisi yang bisa diterima dari dirinya, yaitu dalam diri sejati Anda, atau ada diri yang Anda inginkan harusnya dia itu begini karena aku sudah begini gitu. Nah, itu yang ideal berarti. Nah, itu yang ideal berarti gitu. Nah, yang paling membuat marah itu yang ideal tadi atau yang sejatinya? Yang ideal tadi. Yang ideal, oke. Nah, kalau begitu, ketika tadi sudah ketemu bantal sama itu, Mas Mutakin harus keluar dari diri sejati menjadi diri yang ideal. Karena yang akan marah hanya yang ideal, diri sejati nggak akan marah. Caranya keluar bagaimana? Ya kan gitu kan? Namanya disosiasi kan? Ambil dua kursi. Ambil dua kursi, ya. Kasih nama di kursi itu. Satu kursi diri yang ideal kasih nama siapa? Diri yang sejati kasih nama siapa? Ya kan? Kalau saya kan ada Hari dan Dewa gitu kan. Silakan aja, Mutakin satu, Mutakin dua, ya pokoknya yang mudah. Duduklah di yang sejati, tarik nafas, kemudian aku mau pindah dulu ke yang ideal. Gitu kan? Setelah duduk di ideal tadi, munculkan semua kemarahannya, kekesalannya, tuliskan, gambarkan di kertas tadi, kemudian ambil bantalnya, taruh kertasnya di bantal tadi, pukulin di bantal itu sampai sepuas-puasnya. Robek, gigit bantalnya, kertasnya sampai ketika mendengar nama itu, melihat gambar itu sudah netral. Berapa lama waktunya saya nggak tahu. Makanya tutup pintu. Teriak-teriak terserah. Kenapa harus bantal? Kalau nggak bantal, Anda mukulin tembok sakit tangannya. Nggak ekologis kan gitu. Jadi bantal ini untuk alas. Ini ilmunya raja-raja Jawa kalau dulu menggunakan daun lontar. Raja-raja Jawa itu bisa terlihat cool, kayak nggak pernah marah, kayak si Sultan ke-10. Karena mereka punya sentong, punya kamar rahasia. Yang untuk masuk dikunci. Kalau kata konon kabarnya kan katanya ketemu Nyi Roro Kidul. Oh tidak, mereka menjalankan teknik yang namanya the pillow teknik bantal. Jadi masuk gitu, dua kursi, disosiasi ke yang marah, gambar semua. Nah kalau udah lega, duduklah di tempat yang sejatinya tadi. Tarik nafas, istighfar cantik. Udah itu keluar udah. Nanti ketemu orang itu udah alhamdulillah aja. Salah satu tekniknya begitu Mas Mutakin, teman-teman yang lain juga. Ada teknik yang namanya
Tadi istighfar cantik, ada yang namanya the pillow technique. Teknik the pillow technique itu urut-urutannya udah saya tulis di buku saya yang terakhir yang warna hitam. Tapi tadi yang saya ceritakan juga udah sama persis. Gitu Mas. Oke, terima kasih Mas. Ya, saya nggak tahu harus ngomong innalillahi alhamdulillah ya. Insya Allah, saya coba. Coba dulu, kemudian cerita ya, kontak ya, karena nomor kita ada. Gitu ya kira-kira ya. Sip. Nah, ini ada satu lagi yang tadi bertanya. Saya, Insya Allah, siap Mas. Ya, saya sebut ini anonim. Nah, karena beliau minta anonim, saya anonimkan. Bentar. Saya bisa bertolong dulu. Seseorang ini punya rasa kecewa dan marah sama ayah karena nggak bisa memaafkan kesalahan ayah bahkan di umur yang 21, apalagi pas ulang tahun ke-21 ayahnya nikah lagi sampai 4 kali. Makin sakit hatinya. Oke, dan kebetulan ayahnya ini tidak bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Coba konsul, psikoterapi, tapi rasa dendam itu nggak bisa hilang. Akibatnya saya nggak percaya kalau ada laki-laki yang baik dunia ini. Oke, baik. Nanti catat nomor handphone saya mungkin. Berarti ini Fulanah. Saya bilang nanti Fulanah berarti ini. Nanti boleh ngobrol. Tapi intinya begini. Kalau sebentar, kok ini saya mati. Udah. Kalau kejadiannya di usia 21, maka kita harus lari ke usia 21. Ya, berarti ada regresi yang akan kita lakukan dan di usia 21 itu berusaha mengintroject, memunculkan ayahnya dan akan memaafkan. Tapi yang tadi saya sharingkan ke Mas Mutakin, silahkan dipraktekin ya. Masuk kamar, ambil bantal, kemudian niatkan untuk melepaskan emosi negatif demi kebaikan diri kita. Jadi membuat rancangan dulu ya, clear goal dulu. Niatnya apa nih? Ya, niat besarnya apa nih? Niat besarnya agar saya jadi bisa mempercayai laki-laki. Karena memang sunnahnya adalah saya laki-laki dijodohkan dengan perempuan supaya saya nanti segera bisa menikah kalau memang belum menikah ya. Nanti silakan boleh chat saya pribadi. Tapi ini saya jawab soal menjawab yang lain juga. Jadi sudah jelas dulu. Niatnya bukan hanya melepas amarah, tapi niat lebih besar adalah supaya menjalani sunnah dari agama kalau memang muslim ya. Nah kalau sudah begitu, ambil bantal, ambil kertasnya bisa lebih dari 1 lembar kalau memang yang mau dicurhatkan itu banyak. Tuliskan semua dan menuliskannya dalam bentuk cerpen boleh ya. Ketika usia saya 21 tahun saya merasa marah atau sebelum marah saya melihat bapak saya menikah lagi. Rasanya sakitnya itu ada di mana-mana. Apalagi ketika mengetahui bapak saya ternyata memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak baik. Wah, itu tulis semua. Dan ucapkan, tuliskan rasa sakit itu di mana. Rasa sakit itu ada di dada, ada di perut, ada di kepala. Ingin rasanya memukulin ayah saya. Nggak apa-apa kalau seperti itu, kan toh di dalam kerangka menyembuhkan diri. Tulis semua. Kalau bisa gambar. Jadi gambar itu nggak harus gambar realis ya. Gambar kartun ya boleh, gambar yang penting gambar itu mewakili simbolisasi dari orang yang memang membuat Anda menderita tadi. Kalau sudah, ya udah taruh di bantal itu Anda bisa memukulin sampai betul-betul plong gitu ya. Karena yang Anda pukuli itu perwakilan dari ayah. Karena kalau langsung mukul ayah bener kan dosa, nggak boleh melawan agama. Gitu. Kalau ini kan sampai betul-betul merasa nyaman. Karena tujuannya, kan saya ini nggak tahu apakah ayah masih hidup atau tidak. Tujuannya tidak untuk bertemu ayah lagi, tujuannya tidak untuk melihat ayah ini menyakiti perempuan, tapi tujuannya supaya Anda bisa segera menikah. Kalau itu memang betul yang dimaksudkan gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan saya chat. Saya kira tahulah nomor saya ya. Saya chat nomor saya ini. Nah, kira-kira itu jawabannya untuk Mbak Fulana. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana menghadapi orang yang ghosting? Orang ghosting orang jadi hantu atau gimana sih? Gini lah, saya buka aja Mbak Wayansi. Saya buka aja ya, kita ngobrol aja ya. Kita masih punya waktu 7 menit.
supaya monggo Mbak. Oh, kalau ini Mbok ya, Ibu, silakan bisa dibuka mic-nya. Kalau berkenan, supaya tahu gitu. Situasi yang terjadi seperti apa? Karena kadang-kadang yang dimaksudnya berbeda gitu. Apakah dia ngebully kita atau bagaimana? Silakan dibuka mic-nya. Oh, tidak. Iya, maksud saya tahu kabur itu setelah melakukan apa gitu Mas Yudi. Karena pertanyaannya sangat sangat luas sekali gitu ya. Ya sudah saya jawab secara umum juga gini ya. Secara umum begini. Kalau dia bukan orang dekat kita, ya cuekin aja. Nggak ada urusan dengan kita, ngapain cuekin aja. Nah, masalahnya kalau orang itu dekat dengan kita, ini yang kita harus melatih apa ya? Melatih diri kita untuk acceptance, tapi tetap menjaga hubungan itu gitu. Mencari gitu, kayak contoh anak itu kan, orang tua gitu. Kalau orang itu nggak ada urusan dengan dia, tidak mempengaruhi apa ya, harkat martabat kehidupan kita, udah cuekin aja, ngapain kita pikirin kan gitu. Oke, ini waktu tinggal 6 menit lagi, jadi mungkin setelah bikin baper. Oke, yang pertanyaan Mas Anyan sebenarnya salah satunya udah saya sampaikan tadi. Jadi yang namanya forgiveness, kalau mau stepnya, yang pertama adalah kita memaafkan diri sendiri. Yang kedua, memaafkan orang lain. Yang ketiga, meminta maaf. Ya, meminta maaf juga. Gitu. Kemudian memaafkan lingkungan. Nah, ini tidak harus face to face. Ini urusannya untuk diri kita. Jadi nggak harus, wah saya harus ketemu dengan orang itu yang enggak. Bisa jadi kita memberikan simbol-simbol kayak tadi ada bantal, ada boneka, ada tulisan gitu kan. Karena forgiveness terapi itu yang memetik keuntungan adalah kita, bukan orang lain, bahkan tidak perlu tahu. Mungkin kalau Anda bisa sendiri, lakukan sendiri, kalau enggak dengan terapis, dengan konselor Anda. Tidak perlu orang lain itu, apalagi kalau orang lain tahu tuh jadi bikin ngelunjak, nggak perlu. Nanti ada yang namanya teknik perceptual position, ada juga ya kan, empty chair, banyak sekali tekniknya. Tapi kalau step-stepnya tadi, yang salah satunya saya sampaikan adalah yang paling mudah, yang namanya istighfar cantik. Kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi, nanti tanggal 31 sampai tanggal 5, 31 sampai tanggal 4, 31 Mei sampai tanggal 4, atau tanggal 5 Juni gitu, saya bikin kelas NLP basic. Jadi 15 jam. Itu 5 hari, 3 jam masing-masing. Yang kita akan ngulik secara detail, termasuk tadi basic-basicnya, kemudian pondasi-pondasinya. Teman-teman bisa cek juga di Interskill. Atau nanti saya akan kirimkan informasinya by Japri. Jadi izin nanti saya akan kirimkan melalui WhatsApp Anda, tapi yang ngirim nanti tim saya. Jadi dia akan memberikan informasi, termasuk memberikan link dari rekamannya ini. Kira-kira itu. Nah, sebentar. Ada lagi. Setelah bikin baper perginya, ya dibuang, bapernya dibuang saja. Cara membuang baper seperti apa? Kita sebenarnya ada satu teknik yang namanya perceptual position, itu yang sangat keren. Kita bermain peran dengan diri sendiri, kita memunculkan diri kita menjadi 3 bagian nanti ya, diri kita, orang lain, dan observer, yang membuat saya menggunakan teknik ini banyak membantu orang lain, bahkan sebenarnya orang itu membantu dirinya sendiri. Karena kalau orang itu tidak bersedia, saya tungguin, saya keluar ruang terapi, karena ruang terapi saya pakai kaca, saya sediain tisu dari luar kaca, lambaikan tangan kalau sudah merasa cukup. Tapi hanya kalau sudah cukup, kemudian dia sudah merasa bersyukur, ya, sudah merasa lega gitu. Namun ada satu, ini mohon maaf mungkin khusus untuk yang muslim, kalau yang non-muslim saya nggak tahu ritualnya. Bagi yang muslim, ketika ada ingin forgiveness, lakukan sholat taubat. Itu sangat membantu. Karena ketika sholat taubat itu betul-betul kita ya minta ampun sama Allah, ya minta ampun pada diri sendiri. Jadi kita muncul diri menjadi 2 gitu ya. Aku yang ideal sama aku yang sejati tadi. Kemudian diajak berdamai, ngobrol gitu. Namun yang paling sederhana lagi tadi di awal sudah saya sampaikan,
Begitu bangun tidur Anda melek langsung senyum, itu sudah memaafkan diri Anda. Karena kalau ada bangun masih cemberut, kadang-kadang gini ya, mau tidur itu masih ada emosi negatif, marah sama siapa, pekerjaan belum selesai, itu membuat mulut kita nggak bisa berbentuk U. Jadi tidurnya itu masih begini. Itu ngaruh loh, mimpinya jelek loh. Maka bangun tidur, ada beberapa orang yang masih membawa emosi itu. Kalau saya, alhamdulillah, udah terbiasa, udah bertahun-tahun, pokoknya apapun masalah saya di malam hari, pagi hari itu semuanya kembali nol. Jadi bangun tidur saya langsung begini yang pertama kali. Belum ngapa-ngapain itu, masih orang Jawa bilang telak-telik ya, melihat atas, melek, oh saya di kamar, alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah amatan wa ilahi nusyur, baca doa, senyum dulu. Ya, lu 2 menit lah. Karena kan memang ada yang mengatakan jangan langsung bangun kan. Kemudian balik gitu baru, karena bangunnya jangan begini, balik lalu duduk, senyum lagi. Nah, nanti kalau teman-teman yang belajar mindfulness mulai melakukan mindful breathing. Tarik napas, terima kasih ya Tuhan, lepas napas, alhamdulillah. Tarik napas, ya Allah, cintamu luar biasa. Lepas napas, alhamdulillah. Kemudian mindful walking. 1 langkah, assalamualaikum, kanan, assalamualaikum kiri. Karena di kanan kiri kita ada makhluk. Kan kalau ada istri, ya assalamualaikum. Dimaknai, assalamualaikum itu maknanya adalah semoga kesejahteraan, keberkahan hanya untukmu. Masuk kamar mandi, itu semua dijalanin, duduk, sholat. Itu sudah forgiveness, teman-teman. Jadi kalau ngomongin execute, saya kadang-kadang nggak ngomongin teknik, apapun bisa jadi. Tidak perlu khawatir akan ada yang salah. Begitu teman-teman, sudah jam 21.00, jadi janji saya sudah selesai, tapi saya berikan 1 kesempatan penanya lagi, monggo kalau mau. Kalau enggak ya selesai. Saya berikan hitungan sampai 5. Kalau 5 enggak ada yang tanya, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3. Ya, sama-sama Mas Yuli. Ada yang mau tanya? Silakan monggo, kalau enggak kita akhiri sampai di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya, teman-teman saya. Ini memang dari Cafe Terapi Berbagi. Beberapa program-program kami ada di interview juga. Dan izin nanti kalau ada tim kami yang mungkin nomornya nggak dikenal menghubungi teman-teman, mohon jangan dilaporkan, bukan hoax ya. Itu sebagai follow up saja dan mungkin menginformasikan program selanjutnya. Tolong bisa maafkan dia gitu. Tapi dia pasti akan memperkenalkan dirinya. Karena kadang-kadang saya sedang mengirimkan tempat yang lain dan ada yang juga, karena saya juga punya beberapa tim. Jadi terima kasih atas kebersamaan kita. Nanti saya akan kabarkan untuk mengambil rekamannya di mana. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi selamat hari raya bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin dan tetap semangat. Siap, sampai jumpa di Lombok.